Right? So, seperti yang gue kemarin udah bahas, ini kenapa begini ya? Kemarin udah bahas mengenai metaverse di pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama itu gue lebih banyak membicarakan mengenai metaverse keseluruhan. Setelah education-nya beres, gue berbicara mengenai metaverse yang sedang berjalan, project yang memang lagi dilakukan dan project ini global. Lalu bagaimana cara on board sebagai early citizen-nya. Lalu bagaimana cara untuk nanti menggunakan fitur-fiturnya. Terus gimana juga nanti kita ngomongin bakal jadi apa metaverse ini. Gua siapin materinya dulu. Ini maklum ya, kita ini bukan pemain webinar. Jadi mesti siapin materinya dulu, gua import dulu. Oke. Karena kemarin kita tuh ngebahas, gua share screen. Ada muka gua dan ada topiknya. Ini kemarin, gua hanya sedikit mereview. Walaupun gue tidak mau mengulang panjang lebar karena kita tujuannya berbicara mengenai topik metaverse realnya yang siap buat ngegas, siap untuk dipakai oleh masyarakat secara global. Metaverse berbasis blockchain akan mengubah pola hidup keuangan dan financial manusia. Gaya hidup finance manusia, bagaimana cara dia memfinance kehidupannya, bagaimana cara dia nyari duit, bisa jadi entrepreneur di dalam metaverse, bisa bekerja di dalam metaverse, bisa nyari jodoh, bisa nyari pacar, bisa jadi selingkuhan, bisa lu nyari objekan, bisa lu trading, bisa lu dapet cuan, bisa lu rugi, bisa lu competition, bisa lu match, bisa lu memproduksi NFT, bisa lu user generated content, bisa punya properti di dalam metaverse, bisa punya aset. Basically apapun yang terjadi di dunia nyata bisa di metaverse kan. Hanya saja tergantung metaverse-nya mau pakai metaverse apa. Kenapa? Karena metaverse itu setelah berkembang kira-kira mungkin kalau kita bicara development dua tahunan terakhir kali ya. 2 tahunan terakhir. Terus metaverse berbasis gaming. Kalau kita ngomong metaverse berbasis gaming berarti kita ngomongin seperti Decentraland, kita ngomongin seperti Sandbox, kita ngomongin seperti game online yang mungkin konsepnya MMORPG tapi pakai blockchain, lalu mereka mengatakan bahwa itu cikal bakalnya metaverse. Which is not, bukan, karena metaverse itu dibuat dan didesain sebetulnya untuk menciptakan satu kehidupan alternatif manusia di mana dia di situ tidak seperti main game, tapi seperti menjalankan kehidupan normal pada umumnya. Tujuannya tentu ujung-ujungnya nyari duit ya pasti ya. Cuman kalau kita ngomongin cuma sekedar nyari duit doang kan nggak, ya kurang menarik lah kalau kita ngomongin di dalam metaverse tujuannya cuma mau nyari duit. Walaupun at the end of the day kita hidup, kita tentu tujuannya pengen nyari duit. Itu satu. Yang kedua, berbicara mengenai metaverse yang saat ini sudah banyak diomongin sama orang, pertanyaannya adalah metaverse yang kayak gimana sih yang sebetulnya menjadi tolok ukur utopianya metaverse atau idealnya metaverse di masa depan. Saat ini udah ada atau belum? Belum. Saat ini pengembangannya udah sejauh apa? Belum terlalu jauh. Apakah sudah ada orang-orang yang memastikan bahwa metaverse itu sebagai satu hal yang pasti akan berhasil untuk membuat manusia hidup di dalamnya? Juga belum. Tapi kita semua bergerak menggunakan konsep, gua nggak bilang mimpi, tapi kita menggunakan konsep science fiction yang ada di masa lampau. Segala sesuatu yang ada di dalam science fiction movie zaman dulu, itu ada di dunia nyata zaman sekarang. Ya, you name it. Lu mau ngomong mobil listrik zaman dulu udah ada duluan, lu mau ngomongin handphone touchscreen zaman dulu juga udah ada duluan. Kita ngomongin dari
sisi science fiction movie ya. Lu ngomongin motor listrik, lu ngomongin solar panel, lu ngomongin VR, lu ngomongin orang hidup di dalam digital virtual life, lu ngomong di dalam meta consciousness virtual life, lu ngomong apapun lah. Itu udah banyak dibahas dari zaman dulu. Hanya saja penggunaan dari sisi realitanya seperti apa, dan kenapa kehidupan manusia itu nantinya akan bermigrasi ke sana walaupun sifatnya akan koeksis. Koeksis itu kayak lu ada metaverse, ada universe bergerak berjalan bersamaan. Jadi bukan orang disuruh milih. Lu mau hidup di metaverse atau mau hidup di universe? Ya nggak bisa gitu. Itu sama aja kayak lu lagi milih lu mau kerja atau lu mau jadi pengusaha, ya kan? Lu punya opsi nih, dan pekerjaan dan pengusaha berjalan secara paralel, disebutnya koeksis. Sama aja kayak lu bilang, lu hidup mau menjadi orang yang baik atau jahat, ya kan? Ada orang yang memilih mau hidup baik, ada orang yang memilih mau hidup jahat, tapi orang baik dan orang jahat hidupnya koeksis, paralel bersama-sama di dalam satu dunia. Kira-kira begitu kalau kita membahas mengenai metaverse dan universe, akan menjadi kehidupan yang paralel, berjalan bersamaan, dan sifatnya koeksis. Ada orang yang nanti memilih untuk hidup di metaverse lebih serius, ada orang yang nanti hidup di universe ini secara serius. Perbedaannya apa? Universe dan metaverse, sebetulnya itu kehidupan biasa. Cuma yang satu di dunia fisik dengan kehidupan yang kita udah pahami seperti ini, dan yang satu lagi adalah kehidupan yang ada di dalam dunia digital, dari kata meta dan universe. Sebetulnya metaverse dari kata meta dan universe, yang asal katanya itu meta itu artinya beyond. Meta itu artinya lebih dari yang bisa lu bayangkan. Beyond. Kayak beyond your expectation, beyond your knowledge, beyond this universe. Jadi kalau misalkan ada, kalau misalkan kita ngomong dari sisi universe kita hidup seperti ini, di dalam kehidupan kita ada yang namanya language, ada yang namanya meta language. Physics, ada yang namanya physics, ada yang namanya metaphysics, atau fisika dan metafisika. Ada yang namanya data, dan ada yang namanya metadata. Beyond the data, kumpulan dari data yang super banyak, bukan sekedar big data. Terus, bentar. Oke. Sebentar ya, ini kenapa ada begini, ada problem. Oke, lanjut. Jadi kita ngomongin dari sisi universe yang tidak dipahami saat ini dengan kacamata pandang pengetahuan, knowledge, dan background dari manusia. Itu yang disebut dengan meta. Jadi metaverse dari kata meta dan universe, right? Kehidupan normal manusia yang lebih dari yang bisa dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Itu disebutnya dengan metaverse. Ada consciousness, ada meta consciousness, adalah kesadaran. By the way ya, itu jargon-jargon baru di dunia pengembangan teknologi yang mungkin jarang kita dengar kecuali lu masuk di dalam industrinya. Kebetulan gue mendalami industri blockchain dari 2016 dan gue berada di dalam industri dari pengembangan metaverse itu sendiri. Mengenai apa nanti at the end gue akan membahas mengenai itu, tapi gue udah janji gue akan membahas itu lebih banyak karena ada beberapa orang yang di sini ngikut webinarnya ngulang dari yang kemarin dia udah pernah ikut, udah dengar sebenarnya mengenai ini. Jadi kalau kita membicarakan mengenai si metaverse dan universe, meta consciousness itu adalah kesadaran yang hanya bisa digunakan dan dipakai di dalam virtual atau digital world, meta consciousness. Nantinya orang-orang akan bisa mengembangkan meta consciousness itu
dalam AR shopping online, lu bisa lihat sepatunya luar, dalam, atas, bawah, di depan layar monitor lu, atau di dalam VR lu. Lu bisa ngelihat mobil dengan tampilan dan ukuran yang real, tapi lu bisa buka di dalam application-nya, atau di dalam handphone, atau di dalam gadget lu bisa buka mesinnya, lu bisa buka cupnya, lu bisa buka pintunya, tanpa lu harus datang ke pameran mobil. Lu bisa puter-puter mobilnya dari atas, bawah, kanan, kiri. Lu bisa lihat gardannya di bawah, lu bisa lihat bagian roda-rodanya, lu bisa lihat bagian interiornya, bahkan beberapa lu bisa interaksi dengan augmented reality-nya. Penggabungan itu adalah hal yang sangat krusial saat ini dengan dunia metaverse. Tapi kalau kita cuma ngomongin pengembangan augmented reality, maka tidak jadi apa-apa untuk berbicara dari sisi pengembangan metaverse-nya itu sendiri. Makanya gue bilang pengembangan metaverse ini mencakup keseluruhan dalam kehidupan digital. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kenapa metaverse mendadak secara luas dibicarakan, ini kemarin kita udah bahas juga, penggunaan, gue nggak terlalu dalam membahas mengenai ini, karena gue udah janji kita akan membahas lebih dalam mengenai The Meta Life. The Meta Life adalah project metaverse yang digadang-gadang secara global akan menjadi advanced economic metaverse yang nantinya mencapai metaverse utopianya itu sendiri. Lah, pemahaman publik mengenai cryptocurrency kan sekarang udah luas. Tadi sebelum mulai aja orang udah mulai nanya, bagaimana dengan token yang dipakai di dalam The Meta Life? Gue nggak ngomongin mengenai token karena gue nggak lagi berjualan token dan gue nggak lagi mempromosikan token cryptocurrency. Yang gue lagi ngomongin adalah metaverse. So, we have to stick to the point, we have to stick to the topic bahwa kita lagi membahas mengenai metaverse dengan real utility terhadap function NFT-nya, dan kita nanti akan ngomongin kegunaan dari tokennya di masa depan. Bukan di sesi ini, dan gua rasa gue tidak akan membicarakan mengenai token cryptocurrency terlalu detail, karena sebetulnya itu bisa dibaca lah, di white paper bisa dibaca, di social media kita bisa dibaca, karena pemahaman orang mengenai blockchain sudah lebih luas dibanding 6 atau 7 tahun yang lalu, dan pemahaman orang mengenai cryptocurrency juga sudah jauh lebih luas ketimbang 2017-2018 ketika gue 5 tahunan yang lalu, 4-5 tahunan yang lalu, roadshow seluruh ke kota-kota besar di 17 kota seluruh Indonesia dan 9 negara. Hampir tidak ada orang dari Indonesia melakukan itu. Gue yang melakukan roadshow itu berbicara mengenai blockchain, berbicara mengenai cryptocurrency. Bahkan negara-negara lain juga memanggil gue untuk menjadi pembicaranya. Jadi bukannya kita lagi mau menyombongkan diri, tapi memang yang namanya ilmu ya tidak terbatas pada sifatnya regional, karena ini kita berbicara mengenai ilmu dan pengembangan teknologi dan penerapan ilmu terapan yang sifatnya global. Semua orang sedang berada di dalam fase pembangunan, pembuatan metaverse, dan memahami betul fungsi sesungguhnya supporting gears untuk metaverse. Perusahaan-perusahaan besar udah mulai membangun metaverse-nya saat ini. Blockchain udah menjadi topik yang umum, penggunaan NFT udah beredar luas di kalangan gamers, terutama di game berbasis blockchain. Dan saat ini kita masih dalam perlombaan untuk menjadi siapa yang tercepat dan siapa yang paling maju untuk mencapai metaverse utopik. Metaverse utopik itu belum ada, atau metaverse utopia yang kita sebut sebagai metaverse idealnya. Utopia itu lawan kata dari distopia. Distopia itu apa? Distopia adalah kehidupan kita saat ini yang kita rasakan, di mana banyak riot, banyak rusuh, banyak chaos, banyak problem, krisis, famine, kelaparan, orang-orang kesusahan, orang-orang bingung mau ngapain, nyari kerja, angka pengangguran tinggi, lebih banyak. Dan Indonesia udah 5 tahun yang lalu kalau nggak salah mencapai satu rekor baru. Ini Indonesia doang nih, kita nggak ngomongin negara lain. Mencapai satu rekor baru di mana angka pengangguran terdidiknya lebih besar daripada angka pengangguran tidak terdidik. Jadi di luar negeri itu dibedakan antara educated unemployment dengan uneducated unemployment. Uneducated unemployment adalah pengangguran yang tidak terdidik. Educated
Educated unemployment adalah angka pengangguran terdidik atau diklasifikasikan sebagai angka pengangguran yang lulus kuliah. Kalau nggak salah kuliah atau SMA. Dan jumlahnya 51% lebih banyak. Jadi misalkan ada 1.000 orang nganggur, dari 1.000 orang yang nganggur ada sekitar 510 yang terdidik. Berasal dari kalangan terpelajar D3 atau S1. Gue lupa statistiknya di Indonesia mengatakan apa, tapi orang-orang yang terdidik lebih banyak yang nganggur daripada yang tidak terdidik. Kebayang nggak lu orang yang tidak terdidik lebih gila lagi untuk dia menjalani kehidupan? Lebih susah lagi. Itu yang disebut sebagai kehidupan distopia. Kehidupan distopia adalah kehidupan yang kita alami sekarang yang lu nggak cuma ngomongin maling lah, jangankan ngomongin maling, jangankan ngomongin rampok, kejahatan, pembunuhan, korupsi aja, mau di negara gede sekalipun, mau di negara maju sekalipun, yang namanya korupsi itu selalu ada, inevitable menurut gua. Lu mau ngomongin di Cina, ya ada korupsi, walaupun udah dibilang ada hukuman mati. Di Amerika, buset, banyak banget korupsi. Di Indonesia banyak banget korupsi. Di Australia masih ada korupsi. Di Jepang ada korupsi. Di Korea ada korupsi. Jadi kalau lu ngomong, lu mau di mana? Di Rusia juga ada korupsi. In this dystopic world, di dunia yang distopia seperti ini, kehidupan orang makin sulit. Kehidupan pada segala aspek lini sektor perekonomian juga sulit. Nah, berbicara mengenai hal itu, makanya metaverse kadang-kadang untuk menjadi suatu saat satu alternatif kehidupan yang bisa mencapai sebagai kehidupan utopia. Karena apa? Tidak hidup di dalam dunia fisik. Toh kalaupun di situ terjadi pembunuhan, bukan elu yang dibunuh, tapi karakter lu yang dibunuh. Which we will never know till when, sampai kapan kehidupan itu bisa berjalan ketika lu mati di metaverse, lu doang yang mati, karena mungkin, gue nggak tahu, menurut gue tidak mungkin terjadi, tapi kalaupun terjadi akan sangat sulit terjadinya. Kapan? Hanya saja kalau misalnya lu mau ngebayangin kayak film The Matrix, dan lu mau ngebayangin seperti film SAO, Sword Art Online, anime, yang satu anime, yang satu science fiction, realistik lah, yang main Keanu Reeves, jadi orang-orang biasa dengan tampilan kehidupan universe saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Mungkin nggak seseorang hidup di dalam dunia digital dan dia stuck di dalamnya? Mungkin nggak lu hidup di dalam metaverse, terus lu nggak bisa lock out lagi? Yang kalau lu usahain buat lock out, lu cabut kabelnya atau lu cabut gear-nya, lu mati. Katanya gitu. Kalau di film The Matrix atau film Sword Art Online atau itu lu mati juga. Dan kalau lu main di dalam metaverse dan di dalam metaverse-nya lu mati, maka lu juga mati di real life. Kalau gua mikir mungkin nggak ya itu terjadi? Menurut gua akan sangat sulit untuk terjadi, dan menurut gua akan tidak mungkin, ya, akan tidak mungkin untuk terjadi. Kalau dibilang kenapa tidak mungkin terjadi, karena agak aneh. Bagaimana membuat lu bisa masuk ke dalam dunia digital, dunia di luar lagi, kecuali hardware-nya teman lu menjadi promotor dari NFT-nya Isyana Saraswati. Dan nggak salah, Isyana nggak salah. Dan NFT-nya dijualnya ada pre-sale duluan, dan pre-sale-nya itu tidak menggunakan smart contract. Dan pre-sale-nya itu lu nggak langsung dapat tokennya. Hati-hati, red flag, scam. Gue nggak tahu lu ngomongin ngomongin gua di grup yang gua tahu
tahu beberapa di dalamnya juga ngomongin gue. By the way, floor price lu gimana, Pak? Urus dulu dong. Lu kemarin bukannya ada juga dari teman-teman lu yang katanya mau lu refund. Refundnya gimana? Coba lu benerin dulu deh refund. Sampai sekarang belum di refund. Ayo lu beresin dulu deh refund. Nah, teman-teman lu kan? Teman-teman lu, gue tahu kok. Jangan ngegas dulu. Kalau lu nggak ngerti, lu jangan ngegas mendingan. Lu belajar dulu. Gue kasih tahu nih, lu masih muda, lu masih kecil. Beberapa tahun yang lalu lu masih duduk di bangku kuliah, lu sekarang berani ngegas. Lu tahu nggak ngegas lu itu pinter atau bego? Sekarang ngomong apa adanya. Yang namanya dunia NFT, dia emang jual NFT untuk fansnya dia. NFT itu berbasis art, dan dia melakukan pre-sale. Bahkan, orang-orang yang waktu itu mau beli NFT-nya dipermudah karena bisa beli di Web2. Jadi lu bayang nggak? Beli NFT bahkan nggak harus di Web3. Tolong yang sok Web3, si paling Web3, bertobat dulu, men. Beli NFT harus pakai Web3. Presale dari NFT-nya The Metalife masih mending pakai wallet address blockchain. Untuk bikin orang paham mengenai blockchain, dia harus paham mengenai Ethereum. Isyana Saraswati kemarin penjualannya dilakukan di Locket.com. Sejak kapan NFT? Dan itu nggak dapet tokennya langsung loh, karena itu bukan minting. Tolong bedakan antara pre-sale dengan minting. Kalau minting, lu udah bilang NFT minting, yes harus Web3, yes harus smart contract. Gua nggak pernah bilang gua minting loh kemarin. Terus lu mau coba-coba ngegas, tiba-tiba lu digas balik sama fansnya Isyana. Gua lihat kok screenshot, terus gua ketawa aja, aduh kesian, salah sasaran. Kenapa? Yang selain Isyana, yang melakukan konsep pre-sale di luar sana, project NFT global, dan pada saat itu berhasil ngebum. Banyak. Belajar dulu deh. Aduh, malu banget. Malu lu kalau lihat video lu kemarin. Makanya lu hapus videonya. Lu hapus kan? Lu hapus di Instagram lu. Gua nggak tahu itu ada di TikTok atau enggak. Dihapus, guys. Malu dia. Padahal gua nggak ngegas dia karena gua nggak tahu bahwa dia lagi ngegas gua. Tapi follower-followernya Isyana katanya banyak yang ngegas dia. Karena apa? Lu bilang Isyana scam. Lu red alert Isyana. Terus di situ dia bilang, harus lihat sepak terjang dan track record orangnya. Ada nggak background blockchain-nya? Isyana ada background blockchain-nya nggak? Justin Bieber. Ya kan? Justin Bieber pernah konser di Decentraland lu. Kurang Web3 apa dia dibanding kita? Pernah konser di Decentraland. Decentraland itu game berbasis blockchain yang digadang-gadang menjadi cikal bakal metaverse berikutnya. Konser dia di metaverse. Paris Hilton juga sama. Lu sekarang mau ngomongin apa yang lain dah? Banyak yang kayak begitu. Jadi, aduh, sebelum lu ngegas, lu mendingan belajar dulu, men. Belajar dulu. Banyak project-project di luar sana yang melakukan pre-sale. So, pre-sale boleh nggak? Boleh-boleh aja. Sah-sah aja, men. Fine-fine aja. Jadi kalau lu ngomong, waduh, banyak banget yang ngomong, siapa tuh, siapa? Siapa yang bilang metaverse adalah sosial media? Spill, please, spill. Siapa itu kok? Siapa? Mungkin orangnya lagi nonton, atau mungkin spy-nya, atau mungkin temennya lagi nonton, terus dia ngasih tahu, lu lagi diomongin. Mungkin dia nggak berani nonton gue. Kalau gue spill malu dia, habis. Dipermalukan pasti. Masa dia bilang, giliran dia ngegas orang, dia jago banget. Tapi giliran video sebelumnya gue telusuri, pas gue lihat, ditanya nih sama komunitas. Terus ada videonya lagi, aduh malu banget. Jadi menurut Anda metaverse itu apa? Metaverse sama dengan sosial media, anjing. Ya, selalu dah. Mungkin dia kemakan sama strategi kampanye Facebook gitu ya. Facebook ganti nama jadi Meta, terus dari situ dia mikir, oh metaverse itu Facebook, berarti Facebook itu sosial media, maka metaverse adalah sosial media. Secetek itu, guys. Nah, perkembangan teknologi virtual di dunia ini ya, mulai mendekati pola pemikiran yang dituangkan di dalam science fiction movies. Ya, dunia virtual saat ini yang dikembangkan sedunia, kalau kita ngelihat semuanya berpacunya ujung-ujungnya akan merelate dari kehidupan science fiction movie seperti zaman dulu, 20 tahun yang lalu. Yang sekarang belum kejadian, sudah ada development-nya, sudah kejadian, dan sudah
ada tapi belum bisa diperjualbelikan karena akan sangat berbahaya adalah mobil terbang. Next-nya gue akan nungguin skateboard terbang. Lu pasti pernah nonton film zaman dulu skateboard terbang. Levitation, bukan dia terbang tinggi, tapi levitation. Mungkin ketinggiannya kayak maksimum setengah meter dari jalan raya lah. Levitation skateboard. Tapi sekarang udah ada wheelboard. Wheelboard yang pakai roda, yang kalau lu maju, rodanya maju, yang kalau lu mundur, rodanya mundur. Terus solar panel, touchscreen, mobil listrik, apalagi ya, gadget, laptop, proyektor. Zaman dulu tuh keren banget kalau orang mau presentasi kelihatan kan di tembok kan, padahal sekarang udah ada. Dan itu menjadi teknologi umum, tidak fascinating kalau lu ngelihat ada orang buka proyektor biasa saja, tapi zaman dulu tahun 90, tahun 80, tahun 90 kayak ngelihat begitu keren banget karena dulu zamannya OHP. Kalau lu tahu OHP itu yang masih pakai lampu tembak, dilipet, terus pakai slide satu-satu yang mesti ditulis. Overhead projector. OHP, overhead projector. Dimasukin satu slide. Ngelihat teknologi proyektor di film keren banget. Sekarang biasa aja. Laptop keren banget dulu. Touchscreen, iPad dulu keren banget. Itu semua ada di science fiction movie. But now, we're talking about science fiction movie yang 10 tahun lalu udah ngomongin orang stuck di metaverse. Yang 20 tahun lalu, tahun 1999 dan tahun 2000 udah ngomongin The Matrix stuck di dalam metaverse. Pertanyaannya, kenapa metaverse dan blockchain memiliki keterkaitan? Gua nggak perlu ulang bagian ini karena ini sangat fundamental, basic. Tidak mungkin metaverse yang real di masa depan tidak menggunakan blockchain. Tidak mungkin. Itu udah kita bahas bersama-sama. Sudah mencapai satu konsensus bersama. Jadi kalau dibilang Roblox itu metaverse bukan. Bukan. Roblox adalah game untuk membangun game. Ya, jadi bukan metaverse. Lalu kemarin ada juga nih haters gua, goblok banget dah. Goblok, katanya disuruh belajar metaverse, ngapain belajar metaverse dari projectnya Renner? Belajarnya dari Roblox aja kayak anak gua, kan tolol. Sejak kapan Roblox mengklaim dirinya metaverse? Tolol, haters tuh udah bacotnya kenceng, tolol. Ya mohon maaf ya, gue sih selalu bilang, kalau gue ngomongin tolol dan goblok ke orang, gue juga ditolol-tololin, gue digoblok-goblokin, kalau gue ngerasa gue salah, gue akan belajar. Karena gue akan mengulang lagi setiap kali kalau gue ngomong, selama orang masih ngomong lu tolol dan goblok, lu masih bisa diperbaiki. Lu bersyukur kalau lu dibilang tolol, lu bersyukur. Yang paling hina kastanya di bawah goblok, di bawah tolol, di bawah idiot adalah males. Udah nggak ada obat, men. Kalau lu udah dipanggil sama orang, hey, malas, sini kamu. Ah, udah, kelar lah hidup lu. Kelar. Karena lu udah bukan dihina dari tololnya lu, tapi lu dihinanya udah dari karakter lu. Udah nggak ada obat, susah. Ngobatin lu susah. Kalau lu bilang, hey, tolol, sini kamu. Ah, tolol, goblok lu, kesalahan lu, goblok, tolol. Simple, men. Tinggal belajar. Haters kan udah tolol, nggak mau belajar dong. Makanya jadi haters dong. Ah, gimana sih? Come on, keep hating, man. Keep hating. Gue mau tahu masa depannya kayak gimana. Begitu-begitu aja. Haters segitu-gitu aja. Belajar males. Bingung dia mau belajar. Kenapa? Karena judulnya haters. Dengan siapa dia mau belajar, dia akan nge-hate. Pokoknya dia akan cari celahnya orang ini, dia akan cari kekurangan dari topiknya orang ini. Makanya dia stay tolol. Di bawahnya tolol tuh males. Lu kalau udah males mencoba, males belajar, males improve, males untuk ngisi otak. Kalau lu bilang tolol, ya lu belajar. Ini nggak mau. Berarti lu males. Orang males dikasih semiliar juga nggak sukses, men. Males. Males, lu tau males nggak sih? Males tuh kayak, aduh, contoh males gimana sih? Lu kayak, lu udah dikasih mobil, lu mau pergi pacaran, udah dikasih mobil aja males, nggak pacaran dia. Dibayarin pun nggak berangkat dia. Itu males. Males tuh udah kasta terendah kehidupan seseorang. Kalau dibilang tolol, masih mending, gue mau pergi ke Bandung, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Temen lu yang ngerti kan bilangnya, Pak, weh tolol, ke Bandung kagak ngerti. Ada kereta, ada pesawat, ada travel, ada Grab, ada ngojek, ada apapun lu bisa bayar, ada nebeng. Nanti lu kalau tajir ada helikopter, lu ke Bandung. Masa lu nggak bisa ke Bandung sih? Gara-gara nggak punya kendaraan? Tolol. Tapi kalau gua nggak bisa ke Bandung karena gua nggak ngerti, dikasih tahu caranya, terus lu action, lu baru jadi orang sukses tuh. Itu cikal bakal orang sukses. Kenapa? Lu action, suruh belajar, suruh absorb, suruh nyerap ini. Lu mau, ya lu nggak tolol, men. Masa haters udah jadi haters tolol? Kalau lu mau jadi haters yang berhasil, lu harus jadi haters yang jago.
Supaya lu benar-benar bisa matah-matahin nih orang yang lu nge-hate nih, lu sengkat-sengkatin dia. Kalau enggak, orang yang dengerin argumen lu sebagai orang yang mau ngelihat lu jadi haters, malu dia ngelihat argumen lu jadi haters, tapi tolol. Contohnya tolol, kalau lu mau bikin NFT, lu harus punya background blockchain. Apa kabar Isyana? Betul, itu betul. Tapi boleh nggak orang tidak punya background blockchain, tapi dia punya tim yang punya background blockchain? Boleh dong, itu namanya dia pinter. Ente tolol. Makanya sampai sekarang ente cuma beli NFT hasil gorengan, nggak bikin apa-apa. Orang tolol, nggak ngerti. Dong, anjing, ngegas ya, nggak apa-apa. Ngegasnya gue tipisin. Karena dia berani nyenggol, berani disenggol balik dong. Ya kan, gue nggak pernah nyenggol loh. Tapi gue disenggol duluan. Gue harus mengedukasi orang supaya kalau lu lagi follow haters tolol, lu setidaknya di sini udah jadi pinter nih. Masa sampai haters ngomongnya, kalau mau belajar metaverse mah belajar aja kayak anak gua main Roblox. Belajar aja sama kayak sepupu gua main Roblox. Gimana, dari mana itu metaverse sih? Roblox aja nggak pernah bilang gua metaverse kok. Ya dong. Nah, ngomong lagi nih. Kenapa banyak NFT project hancur? Gua nggak bilang bahwa project NFT itu harus berhasil. Gua nggak bilang begitu. Karena tidak semua project NFT memang menjanjikan masa depan. Tidak. Ada memang yang jualnya murni, emang gue cuma mau jual art kok. Emang gue cuma mau jual lagu kok. Sekarang dia jual lagu, lagunya laku atau enggak kan walau alam, urusan belakangan. Tapi dia beneran nyanyi. Kecuali dia jualan NFT lagu, tapi lagunya nggak ada. Dan berarti scam dong. Loh, dia beneran, dia jualan NFT lagu, tapi dia nyanyi, dia berkarya, terus lagunya nggak laku. Ya udah, lu mau ngomong apa? Dianya juga rugi, nggak jadi tajir dong. Namanya juga bikin lagu nggak laku, ya nggak jadi tajir dong. Elunya juga nggak jadi tajir dari NFT-nya dia karena lagunya dia nggak laku. Berarti kan lu sifatnya antara lu percaya sama dia atau lu supporter karena lu ngefans sama dia. Sekarang tiba-tiba lagunya melejit, lagunya laku. Dia nggak pernah menjanjikan keuntungan, lu juga diuntungkan kan? Paham nggak? Nah, itu kalau kita ngomongin murni NFT-nya sifatnya art. Lah kalau kita ngomongin NFT bukan art, pada dasarnya NFT itu sifatnya luas. NFT sifatnya luas. NFT itu digital asset non-currency. Jadi ada digital asset yang sifatnya currency, disebutnya token cryptocurrency. Ada digital asset non-currency yang disebutnya token non-fungible. Jadi token non-fungible dengan token cryptocurrency atau non-fungible token NFT atau cryptocurrency token. Bisa token, bisa koin ya kalau cryptocurrency. Dari originnya aja udah beda. Dari dasar dia dibikin aja udah beda. So, kalau lu beli token dan lu berharap harganya naik, masuk akal. Sama kayak lu beli USD, harganya berharap naik. Sama kayak lu beli saham, berharap harganya naik. Masuk akal. Tapi kalau lu beli NFT, nah ini keras nih. Orang yang jualan project NFT nggak berani ngomong begini. Gue sih fair-fairan, orang gue edukasi. Lu mau beli, nggak masalah. Tapi setidaknya lu lagi beli sama orang yang fair. Lu lagi dengerin orang yang adil dan fair memberikan edukasi, tapi gue juga memperlakukan edukasi gue terhadap project yang lagi gue garap. Gue sebagai profesional di dalamnya, gue sebagai Chief Business Development Officer Global di dalamnya. Kalau ditanya, apakah gue sendiri? Enggak. Project ini ada lagi yang membangun, kita punya tim sama-sama, tapi semuanya berada di bawahnya gue. Gue sebagai profesional di dalamnya. Tapi lu jangan beli NFT gue kalau lu ngerasa NFT gue nggak ada nilainya. Lu jangan beli NFT dari project yang lagi kita promote kalau lu ngerasa NFT kita tidak ada fungsinya. Berani nggak project NFT lain ngomong begitu? Dan kalau lu cuma mikirin NFT ini harganya bakal naik, lu cuma mau gue beli NFT ini bukan karena fungsi, gue beli NFT ini bukan karena utility, tapi gue beli NFT ini karena gue menantikan harganya digoreng dan harganya naik, gue jadi kaya mendadak dalam waktu 1 hari, bahkan 5 jam, 3 jam, atau seminggu, whatever, gue nggak tahu. Kalau lu berharap itu, jangan beli NFT-nya. Berani nggak project lain ngomong begitu? Gue tantang dong. Kenapa nggak berani? Karena mereka cuma mau nyari duit.
Dan mereka nggak bother, nggak pusing buat develop. Kenapa? Ya karena emang mereka cuma mau cash grab aja. Bahkan ada project-project yang tidak mempunyai roadmap. Gua ulang lagi. Roadmap itu seperti rencana kerja. Kalau lu bikin project, bikin roadmap aja nggak mau, selain lu males, berarti lu emang mau scam. Lu nggak punya rencana kok ke depannya gimana lu mau jualan NFT. Sedangkan NFT itu, ingat, NFT itu produk, origin, dasarnya. DNA-nya NFT itu produk. Right? Kalau produk nggak punya utility, terus orang beli produk itu buat apa? Pajangan. Makanya banyak orang yang beli NFT, diiming-iming ini itu, ujung-ujungnya cuma dijadiin profile picture. Pajangan. Bener kan? Gue udah ngomong dari dulu begitu. Teman-teman gue banyak yang bilang, kok ini bakal bagus nih, lu beli nih, gambar monyet. Mau itu gambar monyet harganya turun, gua bukan yang ngejelek-jelekin itu gambar monyet ya, tapi mau gambar monyetnya itu sekarang turun dari dulu harganya 180 Ethereum. 180 Ethereum. Turun jadi 150, turun jadi 120, turun jadi 90, 80. Terakhir kalau nggak salah gue lihat 50 tuh gambar monyet. Gue nggak tahu sekarang, gue udah nggak ngikutin. Sekarang kalau 50 Ethereum dengan kurs Ethereum sekarang 20 juta aja itu masih 1 miliar loh. Murah banget kalau dibilang sama orang yang belinya di angka 6 miliar, 7 miliar. Lu bayangin nggak waktu harganya 120 Ethereum, tapi harga Ethereum-nya 50 juta. 120 Ethereum, harga Ethereum-nya pas 50 juta. Lu lagi ngomongin gambar monyet, harganya 6 miliar. Udah gitu, ada yang bangga, pakai ngomong, inilah kebanggaan gua, gambar monyet. Ada orang-orang yang pakai Ferrari dibanggain. Gua banggain gambar monyet. Pak, sekarang Ferrari harganya berapa? Gambar monyet lu harganya berapa? Masih lu banggain nggak? Masih sih, karena kan belinya mahal. Tapi setidaknya sudah tidak dibangga-banggain. Masih dipajang, tapi tidak dibangga-banggain. Belinya 6 miliar, sisa 1 miliar. Mau dibanggain apa? Beli seri 3 yang baru ya nggak dapet tuh. Beli E-Class yang baru aja nggak dapet tuh. Dulu bilangnya harga monyet gue seharga supercar. Apa kabar tuh? Karena apa? Karena lu beli barang gorengan, men. Dan lu nggak beli utility. Oke lah, katakanlah ada utility-nya. Utility-nya udah dibangun duluan. Utility-nya menjadi cikal bakal ketika lu beli. Kenapa lu beli? Atau utility-nya baru digadang-gadang mau dibangun setelah lu beli dan setelah harganya hancur. Itu dua hal berbeda loh. Dua hal berbeda loh. Itu sama kayak lu beli sesuatu tapi lu nggak tahu fungsinya. Giliran harganya udah mulai hancur, baru tuh yang jual bilang, gue bikinin ya utility-nya supaya lu pada nggak ngedam. Beda loh. Jadi dari awal udah jelas dulu ini utility-nya apa. Nah sekarang kalau lu ngomong kenapa banyak project NFT yang hancur, pemahaman orang soalnya salah. Salah. Kalau orang bilang, weh lu gila, lu mau nyala-nyalin orang yang beli NFT? Iya, kalau emang salah kenapa? Lawan gua dong, pakai ilmu dong. Ayo head to head lawan gua. Ketemu juga nggak apa-apa, kita bikin podcast aja. Gua mau tahu seberapa sih ilmu lu ngomongin NFT? Baru ngomongin blockchain tahun 2021 udah berasa paling blockchain lu. Cuma gara-gara NFT. Blockchain gede banget. NFT itu kayak cuma lingkaran kecil banget di dalam dunia yang disebut dengan blockchain. Dunia gede banget. Di dalam dunia blockchain, NFT itu kayak satu kota kecil, tau nggak? Penggunaannya tuh luas banget nih blockchain. Tapi gara-gara lu belanja NFT tahun 2021 di hype-nya lagi, wah flipping, lu ngerasa kayak, gua anak blockchain abis nih. Gua anak NFT banget. Gua anak Web3 abis. Web3 aja, pengertian Web3 aja tuh udah cetek banget bagi orang-orang yang ngerti blockchain secara general. Kalau lu bingung Web3. Web3 itu apa sih? Web3 itu cuma website, tapi bisa connect wallet dan transaction pakai blockchain. Selesai. Web3 itu udah. Web3 udah. Anak SMA sekarang udah bisa bikin Web3. Anak SMA udah bisa bikin Web3. Yang kayak web lu bikin web nih, web perusahaan. Terus tiba-tiba lu tambahin satu page, itu bisa connect wallet address cryptocurrency lu, atau connect dengan wallet MetaMask atau Trust Wallet lu, udah jadi Web3. Belum terjadi transaksi aja. Web tuh bisa connect wallet cryptocurrency, udah Web3 dia.
Jadi yang sok paling Web3 ini mana nih suaranya ketika kita ngomongin blockchain nih? Sengerti apa lu tentang penerapan blockchain? Kenapa lu berani ngegas orang yang ngerti blockchain, sedangkan lu cuma pahamnya dunia NFT yang cuma ngegas-ngegas doang, nge-hype doang, goreng-goreng doang. Lu harus belajar blockchain-nya dong. Baru lu bisa paham paradigmanya, oh ternyata NFT itu dibuat di awalnya bukan untuk barang gorengan loh. Bukan untuk instrumen investasi. Jadi kalau ada yang bilang, lu kalau punya duit mau diinvest di mana? Dijawab di NFT aja tuh udah salah. Wow, geter banget nih. Anak NFT yang lagi ngikut geter nih. Antara dia tetap ngikut karena mau belajar, atau dia mundur live webinar. It's okay, fine, nggak masalah. Gue dari dulu nggak pernah nyari follower, nggak pernah nyari lovers. Gue nggak pernah nyari fans. Kalau lu suka, lu ikut. Kalau nggak masalah. Tapi ketika lu dengar edukasi dari gue, dan nyelekit, dan lu ngerasa sakit hati, berarti ada yang salah dari hidup lu. Gue belajar sama mentor-mentor gue, mereka ngajarin gue nyelekit, justru gue suka. Berarti dia sayang sama gue. Gue berarti sayang sama lu, gue mau menyelamatkan lu. Lu beli NFT karena lu mau invest aja udah salah. Tapi karena waktu itu gorengannya gila, jadi pas lagi bullish, orang flipping. Jadi so disebutnya bukan buyers yang untuk investment, tapi lebih ke flipping. Flipping apa? Lu beli, naik dikit lu udah jual. Atau kayak lu flipping, lu tunggu lagi, lu beli lagi, ternyata satu jadi 1,2, 1,4, 1,7, 2 Ethereum, 3 Ethereum, 4 Ethereum. Ada orang-orang yang minting di harga 0,5 Ethereum, tiba-tiba dijual di harga 4,5 atau 5 Ethereum. 10x! Tapi dia nggak pernah mikirin utility-nya, dan project-nya juga nggak pernah ngomongin utility-nya. Ya emang gorengan aja. Lagi bullish. Kalau lagi bullish mau project scam juga laku, Pak. Project scam juga laku, Pak. Justru lagi bearish. Justru lagi winter season. Ada project yang masih bertahan, dan ada project yang tetap bisa jalan, dan modalnya tetap kuat, dan kelihatan hasilnya, dan kalau dia bikin metaverse pun bisa lu coba, dan gambarnya jauh lebih bagus dari sandbox, dari Decentraland, dari game berbasis online manapun. Yang web based, berbasis web, berat loh. Kalau lu mau bikin yang berat, bagus-bagus di web based itu berat loh. Tapi ini bagus 3D-nya, dan seperti real time. Menurut gua, lu harus hargai. Belum tentu lu beli, tapi at least lu hargai. Kalau lu nggak menghargai dan lu tidak muji, emang ada dengki dan iri dalam diri lu, di mana lu nggak bisa develop itu, dan lu tahu ini bagus, lu nggak usah beli. Tapi kalau lu udah nggak suka duluan tanpa lu beli, lu emang udah dengki aja, men. Akui aja kalau emang bagus. The Meta Life bisa sejauh ini tanpa minta duit speser pun dari publik selama ini. Akui aja kalau memang kita sehat dan kuat. Orang kita di backup oleh private corporation, kok ada private investor global di luar, legalitas kita di Singapura. Gimana kalau lo ngomong gitu? Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa banyak NFT yang hancur, paradigma marketnya aja udah salah, maka developernya gampang nih buat nipu, buat ngegas, buat nge-hype, buat ngegoreng. Karena apa? Dia tahu marketnya udah ngaco. Pemahaman yang salah adalah ketika orang memperlakukan NFT udah salah dari awal. Beli NFT buat investment, salah. Beli NFT berharap harganya naik cepet, salah. Beli NFT, dia nggak terima harganya turun. Kasar nih, keras nih, gue ngomong keras. Lu beli NFT dan lu nggak terima harganya turun aja, udah salah. Wih, kok salah? Hah, oke lah kalau harganya nggak naik, gue nggak marah, nggak apa-apa. Tapi kalau harganya turun, masa didiemin kok? Edukasi ya, edukasi. Lu beli kulkas di rumah lu, harga kulkasnya udah pasti turun. Lu marah nggak sama LG? Lu marah nggak sama Panasonic ketika lu beli AC, harga AC lu tidak mungkin naik harganya, lu marah nggak sama Panasonic? Nggak usah deh, kulkas, elektronik, gadget, iPhone, laptop, semua udah pasti turun harganya. Mobil. Pernah terbersit di pikiran lu untuk lu datang ke Toyota, terus habis itu bilang, gue mau beli Toyota Camry. Mahal, bagus, hybrid, 750 juta, kelasnya tinggi. Pertanyaannya, mobil sebagus ini, berarti harusnya harganya naik ketika gue beli? Kok lu nggak pernah ngomong gitu? Motor yang lu beli, harganya naik apa turun? Turun.
jam tangan, sepatu, laptop, handphone, tas, modem internet, kaca, pintu, kaos kaki, kolor, celana dalam, BH, kondom, tisu, apapun yang lu beli. Harganya kalau lu jual lagi nggak naik loh. Bukan berarti NFT harganya pasti turun dan harus turun. Enggak. Bisa jadi NFT ini di kemudian hari dicari karena jumlahnya yang unlimited dan utility-nya sangat kepake di dalam metaverse-nya, harganya naik. Bisa. Tapi gue nggak menjanjikan itu dan gue nggak mau menjanjikan itu dan gue nggak mau ngomong mengenai NFT yang harganya bakal naik dan harus naik. Enggak, gue mah fair. Edukasi gue, lu boleh pergunakan edukasi gue, lu tembak balik ke gue. Boleh. Karena gue nggak mau jual NFT yang harganya pasti naik. Buat apa? NFT yang berguna dan berharga adalah NFT yang sesuai dengan ground rule-nya. Dia sebagai produk di dunia digital. Dan NFT digunakan teknologinya untuk mengabsahkan. Produk ini milik siapa? Ini mouse nih, mouse. Gua taruh tenggeletakan, nggak ada namanya, nggak ada kepemilikannya. Lu boleh ambil nggak? Boleh. Boleh. Terus kalau misalkan lu ambil mouse, terus gue bilang, maling, maling. Terus dari situ orang kejar lu. Terus dari situ lu bilang, tunggu. Kenapa lu kejar gue? Karena gue ngambil mouse dari orang yang ngaku-ngaku punya mouse itu. Tolong buktiin, ini mouse punya dia. Mampus lu. Mau ngomong apa? Handphone bisa dibuktiin, ini punya lu. Laptop bisa dibuktiin, ini punya lu. Mobil bisa dibuktiin, ini punya lu. Sepatu lu gimana buktiinnya bahwa itu punya lu? Kacamata lu belinya mahal. Gimana lu buktiinnya bahwa itu punya lu? Gimana? Lu mau bawa bon, tiap hari lu mau bawa bon. Ada nomor serinya nggak? Kacamata lu mahal apa murah? Kalau kacamata lu cuma 200.000 mah murah. Kacamata lu cuma 1 juta, murah. Nggak ada nomor seri. Kita nggak lagi ngomongin kacamata 7,5 juta, 12 juta. Kita nggak lagi ngomongin tas 60 juta, 80 juta. Ada barcode-nya, ada chip-nya. Lu lagi beli tas 700.000, gua ambil tas lu. Nggak ada namanya. Gimana? Di dunia nyata aja bisa begitu, apalagi di dunia digital. Lebih gila dong, semua orang bisa saling ngambil digital asset dong. Itulah kenapa NFT diciptakan, non-fungible token. Tujuannya adalah untuk nge-stamp bahwa ini adalah sebuah barang dengan kepemilikan milik wallet address-nya siapa. Itu NFT. NFT adalah produk, bukan token cryptocurrency, bukan berlaku sebagai alat transaksi. Bukan sebagai mata uang. Bukan currency NFT itu. NFT itu encrypted, tapi bukan cryptocurrency. Jadi kalau lu bilang, NFT kalau harganya turun nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang menjadi apa-apa adalah ketika lu beli NFT-nya, udah harganya turun, harganya kagak naik, harganya turun, project-nya nggak dikerjain. Anjing. Anjing tuh. Scam, rakul. Lu marah kalau yang kayak gitu. Sekarang kalau lu beli NFT di awal, emang dia nggak pernah ngomong pengen menjanjikan apa-apa. Emang dia nggak pernah menjanjikan apa-apa. Lu nggak bisa marah. NFT gua nggak ada value-nya nih. Bukan nggak ada value. NFT gua nggak ada utility-nya nih. Ya kata developernya, emang gua nggak pernah menjanjikan utility sih. Itu yang gue bilang. NFT yang cuma jual hype gorengan. Bikin roadmap aja nggak mau. Ada tuh proyeknya di Indonesia kemarin gagal minting. Nggak perlu gue sebutin lah namanya. Ya dia ngegas gue kan nggak sebut nama gue. Gue juga ngegas dia nggak sebut nama dia dong. Tapi kalau lu berani nyenggol, harus berani disenggol. Refund balikin dulu tuh. Jangan ngegas-ngegas aja lu. Kita ramein abis lu nama lu. Lu udah ngambil duitnya kan? Pakai wash trading lagi. Sok-sok jaga harga di market lagi. Harga sebelumnya hancur dinaik-naikin supaya harganya sekarang laku. Kagak ada roadmap-nya. Masa nggak ada roadmap? Ada tuh di AMA rekamannya, nggak tahu udah di-delete apa belum. Gue denger kok, orang gue dilaporin sama netizen gue. Gue nggak ngikutin dia. Gue nggak tahu itu ada project namanya itu. Tiba-tiba di AMA ditanya, lu punya roadmap nggak yang bisa di-share? Terus istri bilang, iya kita nggak bikin roadmap, karena kita adalah perusahaan teknologi baru, startup. Jadi kita harus gampang pivot. Kita harus gampang adaptasi. Roadmap itu akan membatasi kinerja kita. Kita jadi tidak fleksibel. Mau ngambil duit rakyat lu. Bikin roadmap aja nggak ada. Roadmap. Anak SMP suruh bikin roadmap aja bisa. Kalau lu punya project, bikin roadmap aja nggak mau. Lu memang mau scam. Nah kalau kayak gitu baru gue bilang, lu mau scam tuh.
Malah dia ngomongin gua gara-gara pre-sale. Pre-sale sah. Kalau lu ngomong gua melakukan pre-sale dan gua melakukan pre-sale itu berarti scam atau rug pull atau scam alert, siap-siap digas sama followersnya Isyana dan sama orang-orang NFT yang mendukung Isyana di belakangnya. Gua nggak ada masalah dengan komunitas itu. Mereka yang nge-backup kok. Komunitasnya orang Indonesia. Bagus nggak kinerja? Bagus, kemarin Isyana laku, happening kok. Oke. Di mana? Scamnya di mana? Ya dong. Nah, jadi lu mesti adil ketika lu ngomong, lu mesti benar-benar memahami dulu battlefield-nya kayak gimana. Nah, di satu sisi, market pembelinya NFT masih prematur. Dia belum bisa membedakan mana produk yang bisa dijadikan materi investasi dan mana produk yang tidak bisa dijadikan materi investasi. Kalau lu mau jadiin materi investasi, ini investment token, maka lu masuknya ke cryptocurrency. Lihat projectnya, lihat blueprintnya, lihat white papernya. Kalau lu beli tokennya bakal naik atau enggak. Nah, ini baru lu ngomongin. Lah sekarang kalau lu ngomongin NFT, selama NFT yang lu beli bisa menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan digitalnya dengan use case yang jelas, itu udah produk. Nah, kenapa tadi gue ngomong paradigmanya? Lu beli mobil, lu beli sepatu, kondom, celana dalam, handphone, pintu, kaca, AC, kulkas, karena lu beli utility. Lu nggak mikirin floor price-nya. Lu nggak mikirin harga jual dari AC lu bakal naik jadi berapa. Lu nggak mikirin harga second mobil lu kalau lu jual harus naik. Lu udah tahu, lu beli Avanza, Innova, lu mau beli CR-V, HR-V, lu mau beli Camry, lu mau beli apapun. Yang namanya keluar dari showroom, masuk garasi lu aja, udah turun harganya. Padahal belum lu pakai. Belum lu pakai itu mobil. Udah kebeli sama lu, udah second, jatuhnya udah second. Tapi, walaupun harganya turun, lu tetap beli. Kenapa? Karena lu tahu, gue beli utility. Dengan gue beli mobil ini, walaupun harganya turun, gue bisa nyari duit pakai mobil ini. Itu letak nyari duitnya. Itu letak earning-nya. Bukan NFT-nya harganya naik, maka lu earning dari hasil NFT-nya naik. Bukan. Tapi NFT ini bisa dipakai buat apa? Itu utility. Gue beli motor dan gue tahu motor gue harganya bakal turun, tapi tetap gue beli motor gue. Karena gue tahu, gue bisa ngojek minimal. Gue dapet duit. Gue bisa ngirim barang. Gue bisa jadi tukang delivery. Gue bisa pergi ke kantor. Gue bisa canvassing. Gue bisa jadi agen asuransi. Gue bisa jualan kartu kredit. Gue bisa jadi sales apartemen. Gue bisa jadi penjual barang. Gue bisa daftar kerja. Dengan motor gue bisa cari duit. Itu utility. Harga motor turun, nggak apa-apa. Kecuali lu beli motor. Motornya nggak bisa di starter. Scam. Paham nggak lu maksud gue? Berarti lu beli NFT nggak bisa dipakai. Itu baru scam. Itu baru nggak jelas. Tapi kalau lu beli motor, terus motornya rusak, terus masih ada garansi, lu bawa ke dealer, dibenerin, dibikin jadi baru lagi, atau bahkan diganti dengan motor baru, itu nggak scam. Berarti itu produk gagal. Diganti sama dia. Tetap dikerjain. Dimasukin ke bengkel. Free. Nggak scam dong. Paham ya? Makanya NFT itu awalnya dibuat sederhananya untuk mengamankan kepemilikan aset. Aset non-uang dalam dunia digital. Itu NFT. Jadi kalau lu mau ngomongin dari sisi NFT, NFT itu sejatinya punya use case atau utility. Aman udah. Selama dikerjain loh ya. Selama dikerjain. Nah sekarang ngomongin The Meta Life. Semua orang udah tahu mengenai The Meta Life karena gue udah posting. Gue udah posting videonya, gue udah posting The Meta Life-nya, gue udah posting perusahaannya. Pertanyaannya, sebelum, nih gue bandingin ya. Jangankan lu mikir NFT-nya kepake atau enggak. Jangankan lu mikir project ini bakal dibikin atau enggak. Jangankan lu mikir NFT ini bakal ada utility-nya atau tidak. Jangankan lu mikir ini bakal jadi dibikin dan orang-orangnya ini beneran kerja atau enggak. Jangankan begitu. Belum terima duit dari publik aja, nih project udah bisa nunjukin hasil kerjanya. Belum pernah jualan token, belum pernah private sale, belum pernah pre-sale, belum pernah ICO, belum masuk exchange. NFT-nya belum pernah minting, NFT-nya belum pernah dijual ke pasaran, NFT-nya belum pernah didagangin. Tidak pernah narik duit dari publik. Jangankan narik duit dari publik dan lain sebagainya. Itu belum dilakukan aja. Udah jadi platformnya,
udah bisa lu mainin, udah bisa lu pakai, masuk ke websitenya, udah bisa. Masuk ke portal, lu klik gambar portalnya, lu masuk ke dalam metaverse, udah bisa. Pertanyaannya, gimana mau dibilang scam? Hey haters, mana suara Anda? Omongin dong project ini supaya kita dapat free marketing. Nah, haters kan kalau udah ngomong rame, terus orang jadi nyoba, jadi ngeliat, jadi memuji. Ayo dong, puji dong, puji. Hah? Yang muji bukan lu tugasnya nge-hate aja, tugas lu nge-hate. Tapi market lu ngeliat lu nge-hate pas dia nyoba dan ngeliat, anjing ini mah nggak perlu di-hate, ini emang perlu dipuji. Iya dong. Nah sekarang kalau misalkan lu ngomong, project yang belum kerja aja bisa lu puji, cuma gara-gara punya figur, cuma gara-gara digoreng, cuma gara-gara hype-nya gede, belum tentu kerja, lu bisa puji-puji tuh project yang kayak begitu. Giliran project yang kerja, lu nggak puji-puji, emang otak Anda gesrek. Tahu gesrek nggak? Gesrek itu kalau Anda kecelakaan dari motor nggak pakai helm, pala Anda gesrek. Nah ini otaknya gesrek. Hilang datu satu onsret ke gesrek. Paham ya? Aduh. Makanya gue bilang, lihat dulu outcome hasil kerjanya kayak gimana. Kalau lu ngerasa bahwa ini nggak akan jadi, ya nggak usah. Orang kita emang pada dasarnya nggak pernah minta duit. Lu kok udah kerjain sejauh itu. Susah loh bikin MMORPG. Susah banget. Ada token Indonesia kemarin dibikin sama artis penyanyi. Gue nggak perlu sebutin namanya. Dia udah bingung nggak ada utility-nya sama sekali. Ini gue ngomong apa adanya, mungkin lo ada yang tahu aja. Gue nggak perlu sebut namanya. Nggak perlu sebut nama project-nya juga. Ketika dia bikin tidak ada use case dan utility, tokennya hancur. Bukan NFT ini token cryptocurrency-nya hancur. Lalu market nanya, "Oi, kerja lu apa selama ini? Ayo dong kerja, ayo dong tunjukin hasilnya dong." Dia bikin game congklak, guys. Game congklak. Nggak ada blockchain-blockchainnya. Lu tahu bikin game congklak kayak begitu? Game congklak kayak gitu yang nggak ada blockchain-blockchainnya acan. Simple. Boro-boro 3D, 2D. Nggak ada karakternya, cuma congklak aja, kayak lu main congklak. Lu tahu keluar duit berapa dia bikin congklak? 500 juta. Nggak tahu harga itu, gue nggak bisa bilang kemahalan atau kemurahan, tapi gue nggak tahu harga bikin game congklak sesimpel itu 500 juta mahal atau murah, tapi kebayang nggak lo, bikin yang kayak punya The Meta Life, udah live, web base, semua orang bisa coba, belum lagi servernya, belum lagi gambar semuanya, 3D-nya, dunianya, kebayang nggak lo, development cost kita berapa banyak dan kita nggak pernah minta duit dari publik speser pun selama ini. Kebayang nggak lu kalau bikin game congklak perbandingannya 500 juta. Terima kasih, project ini memang bagus. Kalau bagus, akui bagus, bukannya sombong. Kalau jelek, omong jelek. Makanya di sini gue bilang, ketika orang itu menanti-nantikan sebuah proyek yang jalan dengan baik, proyek yang bagus, dunia tantangannya semakin berat, kenapa metaverse dibutuhkan, gue nggak perlu ngomong ini, lu nanti bisa baca sendiri, lu mungkin lagi screenshot ini, gue juga nggak tahu. Tinggal kita ngomongin apa yang bakal merubah dunia digital reality atau virtual reality. Somewhere, somehow, someday, some will akan ada yang bikin. Akan ada yang bikin. Cuma nggak tahu di mana, kapan, siapa, bagaimana. Ada di Amerika bikin, ada di Hong Kong bikin, Singapura bikin, kita bikin, Rusia bikin, Jepang bikin. Tapi Jepang metaverse-nya berbasis anime. Isekai, dunianya anime. Kayak SAO gitu. Nggak salah. Selama dia bisa offer metaverse sebagai second life atau alter life-nya orang-orang untuk dia memulai kehidupan yang baru dan dia mungkin bisa nyari income full time di situ. Nah, berbicara mengenai tantangan dunia yang semakin berat, hadirlah metaverse sebagai cikal bakalnya. Ini yang gue bilang. Cek sound 1, putus nggak nih?
Halo? Kok mati? Kok freeze ya muka gue ya? Cek 1, 2. Halo? Cek internet. Oh. Cek 1. Cek 1, 2. Ini kok masih connect nggak sih gua? Kok di sini gua freeze ya? Masih connect nggak nih? Lanjut Om, masih aman. Lanjut Om, masih aman. Masalahnya ini mati. Aman. Oke, di sini aman ya. Oke, bentar ya guys. Nggak apa-apa, santai. Wih, orang pada nungguin lu. Aman bro, aman, katanya. Aman. Aman di gue, masih aman. Mungkin internetnya jelek. Haha, canda. Nggak, jadi gue gini guys. Jadi gue punya monitor utama, tapi sama seperti konser-konser manapun ada speaker monitor. Nah, ini ada laptop monitor. Laptop monitor gue barusan tuh mati, padahal gue set sebagai co-host gitu. Jadi barusan gue bingungnya begitu. Karena tadi tulisannya network unstable di monitor gua yang di sini. So sekarang aman, ya. Ciamik ini, rekan gua ini yang membantu ini ciamik. Oke. Terus ini berarti kita masih ada di slide ini. Nah jadi lanjut ya, aman nih aman. Gila langsung yang ngasih tulisan aman. Oke. Makanya gue bilang introducing the meta life. Kalau ada orang yang ngelihat development-nya udah sejauh ini dan dia tetap tidak bisa mengeluarkan pujian walaupun di hatinya tidak keluar dari mulut deh. Walaupun di hatinya. Gesrek berarti kepalanya. Gesrek. 1, tantang dia untuk bikin yang lebih bagus dari ini. 2, tantang dia setidaknya bikin yang lebih jelek dari ini tapi bisa sejauh kita. Yang ketiga, kalau dia punya project lu udah sejauh mana? Kenapa lu nge-hate? Yang keempat, kalau lu nggak punya project, lu ngapain cuma jadi market tapi nge-hate anjing. Kalau nggak mau beli, nggak usah beli, santuy. Tapi lu harus akui bahwa ini kinerja yang udah sejauh ini. 18 bulan kita develop. 18 bulan. Kalau kita cuma mau scam dan kita cuma mau ngerakpul orang, kita udah jual NFT ini dan sangat bisa kita jual NFT ini pas kemarin lagi bullish. But we didn't do that karena kita tahu kita seluruh orang-orang yang ada di dalamnya, board of director, saya salah satu board of director, saya direktur business development atau chief business development officer, CBO, bersama dengan orang-orang yang mempunyai stake di dalamnya, bersama dengan kita punya investor, bersama dengan pemilik, bersama dengan directors lainnya. Gua sepakatin, gua nggak mau masuk ke sini, gua nggak mau jalanin ini kalau gua belum bisa memegang satu result yang real dan orang bisa coba. Gua nggak mau. Cuma jual mimpi, jual roadmap, jual white paper, jual blueprint, gua nggak mau. Lalu mereka tanya, sampai di titik mana? Keluarin terus dana development. Ini gua business development, men. Marketing di bawah gua, development di bawah gua, tim dev di bawah gua, IT di bawah gua. Kalau lu nggak mau, nggak usah. Lu boleh cari orang lain, gua nggak mau sentuh yang kayak beginian. Maka kita develop 18 bulan. That's why kita hadir di sini. Introducing the meta life, the metaverse of real life situation, carrying revolutionary concept of live to earn. Kemarin ada satu haters gua. Kesel banget dia, kayaknya kesel banget. Dia memang kayaknya nggak suka sama gua kali, gua nggak tahu deh kenapa. Mau bikin project juga dia gagal. Baru gagal tuh projectnya. Refund diurus dulu tuh. Tiba-tiba dia ngomong, live to earn my ass.
minting my ass, refund my ass, live to earn my ass. Di dunia ini yang mengeluarkan konsep live to earn pada saat itu, salah satu yang pertama adalah kita, kalau bukan yang pertama. Walaupun kita yakin kita yang pertama. 13 bulan atau 14 bulan yang lalu, kita udah bukan soft launch lah, kita udah mulai menggembar-gemborkan ke beberapa tempat, live to earn. Kenapa live to earn? Karena lu harus hidup untuk lu mendapatkan income. Sama seperti hidup lu yang nyata. Kalau lu nggak mau belajar tapi lu cuma mau nge-hit, ya lu di bawahnya tolol, males lu. Lu bikin, lu nggak mau baca white paper-nya dulu, lu nggak mau baca roadmap-nya dulu, lu nggak mau baca apa yang sudah kita develop, apa yang sudah jadi, lu bahkan mau login aja nggak mau. Lu nggak sudi untuk mencoba betapa bagusnya, betapa halusnya, betapa sudah berfungsi, betapa... Sekarang gini, sebutin ke gua atau tolong tulis ke gua NFT project mana yang grinding whitelist-nya itu udah pakai platform hasil ciptaan dia. Enggak, mana ada. Semuanya grindingnya di mana? Di Discord, Twitter, ngebadut, ngoceh, ngegonggong lah, bikin inilah, bikin itu. Semuanya di dunia fisik. Semuanya di dunia chatting. Kita enggak. Lu kalau nanti nggak ikut presale nih, abis ini kan ada presale nih, gue bikin presale global. Lu ikut, gue kasih kesempatan. Setelah lu bisa ngikut, lalu gue buka buat global, presale lo ya, presale, transfer ke wallet address perusahaan. Di mana wallet address perusahaan itu yang namanya blockchain, no tipu-tipu, lu bisa pantau terus sampai kapanpun. Dan nanti setelah kita minting, smart contract kita pun akan masuknya ke wallet address yang itu. Hasilnya. Lah sekarang kalau misalkan lu ngomong dari sisi whitelist-nya aja, jadi oke, di sini banyak yang awam. Whitelist itu apa sih? Whitelist, apa bedanya white paper? Beda jauh. White paper itu kalau di dunia blockchain, white paper itu seperti kalau di dunia saham itu disebutnya prospektus, ya. Itu white paper. Di dunia saham tuh kayak prospektus deh nih nyebutnya. Tapi kalau lu ngomongnya di dunia blockchain, itu disebutnya white paper. Nah, whitelist itu nggak ada hubungan sama white paper. Whitelist itu seperti nomor antrian lu. Jadi untuk lu mendapatkan aset NFT-nya, lu itu bisa beli langsung nanti di publik, di websitenya. Itu disebutnya fase publik. Fase publik ini, semua orang bisa beli selama persediaannya masih ada. Biasanya NFT itu dijual dengan jumlah limited. 10.000, 5.000, 3.000, 200, 100, 300, 15.000, tergantung proyeknya, tergantung kapasitas dia. Jadi, sebuah proyek itu jual NFT biasanya terbatas. Ya, terbatas jumlah NFT-nya. Artinya kalau hype-nya gede dan orang menanti-nantikan NFT ini untuk dibeli, kalau dijualnya ke publik kan berarti kan chaos. Semuanya bisa beli. Antriannya di blockchain panjang, harga gas fee-nya tinggi, terus mereka banyak yang nggak dapat lalu ngoceh-ngoceh. Gimana cara bikin setidaknya ada semacam nomor antrian? Nomor antrian itulah yang disebut dengan whitelist. Tapi orang nggak tahu nih, gue dapat nomor antrian berapa. Pokoknya gue terdaftar sebagai whitelist. Yang masuk whitelist tuh kayak list putih gitu ya, bahasa Indonesia list putih. Di mana list ini adalah isinya orang-orang yang dulu, kalau sekarang banyak whitelist yang belum tentu dapat. Tapi dulu, kalau lu udah whitelist, lu udah pasti dapet asetnya. Maksudnya udah pasti kalau lu beli, lu dapet. Kayak nomor antrian lu tuh udah pasti waktu lu beli, lu bakal dapet nih. Bukannya gratis ya, tapi lu beli lalu bakal dapet. Sekarang whitelist itu disebutnya over allocated. Over allocated disebutnya sebagai kondisi yang kalau lu udah whitelist pun belum tentu dapet. Oke, belum tentu dapet. Karena whitelist-nya aja udah ngantri. Itu sama kayak zaman dulu kalau nasabah prioritas, dibilangnya nggak ngantri. Sekarang nasabah prioritas juga ngantri, karena nasabah prioritas udah banyak banget. Yang makin tajir juga banyak banget. Nah, whitelist juga sama. Untuk memastikan katanya project ini bakal sold out, bakal kejualnya bagus, sempurna, maka whitelist-nya itu disebutnya over alokasi. Jadi misalnya aset buat whitelist, aset NFT itu cuma 3.000. Nah, yang dikasih buat whitelist itu 6.000 atau 9.000 orang.
Jadi balap-balapan, tapi setidaknya kemungkinan dapatnya jauh lebih besar. Kalau lu 6.000, kalau asetnya 3.000, tapi yang whitelist 6.000, berarti kan kemungkinan lu buat dapet chance-nya 50-50. Bisa dapet, bisa enggak. Karena 2 kali lipat nih whitelist-nya. Dulu 100%. Kalau lu punya aset whitelist-nya 300, maka total yang di whitelist 300 juga. Kalau beli semua, maka habis, sold out. Kalau ada sisa, maka dijual menjadi milik publik. Publiknya rebutan. Nah, publik, misalkan cuma ada 2.000 asetnya buat publik. Tapi publik yang mau ngantri ada 10.000 atau 20.000. Berarti kan perbandingan lu bisa dapat antara 10% atau bahkan 5% doang. Yang tadinya 50%. Nah, tujuannya dibikin whitelist itu untuk itu. Tapi, untuk mendapatkan whitelist itu dibikin ada syarat. Nah, syaratnya disebutnya tuh dulu aktivitas untuk mendapatkan whitelist. Grinding whitelist. Grinding tuh kayak bahasa Indonesianya grinding itu melakukan tugas repetitif yang membosankan. Itu grinding. Memang membosankan, tapi mereka lakukan itu supaya bisa dapat whitelist. Kenapa mereka lakukan itu gila-gilaan? Dengan harapan NFT-nya ini pada saat dijual dia langsung beli, dia flipping, dia jual lagi, dia cuan. Dia nggak ngincer utility-nya, tapi dia ngincer flipping-nya. Itu pada saat dunia whitelist lagi bullish gila-gilaan. Lah sekarang kalau ditanya apakah The Metalife whitelist-nya itu over allocate? Iya, kita akui kita over alokasi, tapi over alokasi kita nggak mau banyak. Jadi over alokasi kita tuh nggak nyampe kayak 3 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat dari total aset. Kan misalnya total aset 3.000, ada beberapa project yang over alokasinya tuh sampai 10 kali lipat. Udah whitelist, tapi kemungkinan dapatnya tetap 10%. Ya berarti kan ya gila kan maksud gue. Ya nggak apa-apa. Karena balik seperti yang tadi gue katakan, nggak ada aturannya. Lu mau jual NFT dengan gaya apapun, gaya jual ya, dengan gaya apapun, ya nggak ada aturannya. Lu mau whitelist-nya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat over alokasi dari total aset yang dijual di whitelist, nggak masalah. Tapi di sini kita whitelist over alokasinya nggak sebanyak itu. Dan untuk lu bisa mendapatkan whitelist, lu harus grinding di dalam metaverse-nya The Metalife. Ada di website-nya. Beberapa orang udah pada nyoba kemarin. Bisa langsung beli nggak? Belum, karena kita belum melakukan minting. Nah, minting itu yang pakai smart contract. Kalau pre-sale, transfer ke wallet address perusahaan langsung nggak apa-apa. Jangankan transfer ke wallet address, itu pakai blockchain loh, pakai kripto loh. Itu aja udah lebih advance daripada beberapa pre-sale yang bayarnya pakai fiat, bayarnya pakai rupiah. Nggak salah. Ya itu kayak kemarin pre-sale-nya Isyana, artis Isyana Saraswati, penyanyi, dia jual pre-sale-nya itu di loket.com, bayarnya pakai rupiah. Nggak pakai Ethereum, nggak pakai Bitcoin, nggak pakai token lain, nggak pakai token kripto. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak ada scam-scamnya, nggak ada ilegalnya, boleh. Dan penjualan NFT itu nggak masalah. Penjualan NFT itu sah karena disebutnya sebagai penjualan produk digital. Produk, bukan instrumen keuangan, bukan instrumen investasi, tapi disebutkan produk. Sama kayak lu jual mouse di Shopee. Sama kayak lu jual NFT di loket.com. Ya nantinya ke depannya jual NFT mungkin bisa di Shopee, bisa di Tokopedia mungkin, gua nggak tahu ya, untuk minting pertamanya, bukan sekundernya. Sekundernya dijualnya di OpenSea, Rarible, di Coinbase. Ada banyak market-market untuk penjualan NFT. Produk, bukan cryptocurrency ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke sini, The Metalife itu apa? The Metalife berbicara sebagai satu platform, tidak disebut sebagai game, tapi sebagai platform advanced economic metaverse. Sebuah platform metaverse berbasis blockchain yang memungkinkan seseorang untuk memulai hidup baru, dengan kemungkinan tak terbatas untuk mendapatkan penghasilan di dalamnya. Limitless possibilities to earn income. Jadi, cara dapat duitnya ada banyak. Lu nanti bisa bisnis, lu nanti bisa usaha, lu nanti bisa trading, perdagangan, lu nanti bisa jual barang, mining di dalamnya, lu nanti bisa
battle of skills, terus lu nanti bisa battle of knowledge, lu bisa grinding daily quest atau daily task, lu bisa perdagangan umum di dalamnya, tapi semuanya yang ada di dalam use case metaverse. At the end, lu memang tujuannya nyari duit. Metaverse lintas platform, jadi The Meta Life saat ini adalah cross-platform metaverse yang dapat diakses dari PC, laptop, smartphone, bahkan sudah compatible dengan VR device Oculus. Bagi beberapa follower yang ngikutin gua kemarin di story gua, kemarin di salah satu hidden chamber yang gua nggak bisa sebutkan di mana tempatnya itu kita lagi menggunakan platform metaverse ya The Meta Life menggunakan Oculus. Dan kalau lu pakai Oculusnya beberapa biji, ya lu bisa ketemu di dalamnya bagi pengguna VR. Dan pengguna VR bisa ketemu pengguna PC, pengguna laptop. Jadi apakah metaverse harus pakai VR? Tidak. Metaverse tidak harus pakai VR. Lu bisa masuk ke metaverse, lu kayak main game online di dalam PC, laptop, gadget lu bisa. Karena metaverse dibangun di atas engine game online. Root-nya, akarnya itu seperti massive multiplayer online role playing games atau MMORPG. Tapi kita tidak menggunakan kata game, alih-alih kita menggunakan kata platform karena tujuannya adalah mereplikasi situasi dari kehidupan nyata dengan tujuan kita tuh memberikan satu perekonomian tandingan yang independen di dalamnya dan seluruh NFT yang ada di dalamnya memiliki utility. Seluruh NFT yang ada di dalam The Meta Life punya utility. Kalau lu nanti mempelajari, lu kan mau beli, kalau misalnya mau beli, kalau lu nggak mau beli ya nggak apa-apa, lu cuma mau dapat ilmunya, nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau beli, pelajari dulu. Tolong lu pelajari dulu, lu lihat websitenya, lu lihat Twitternya, lu lihat roadmap-nya, kita udah sejauh ini ngapain aja, lu lihat white paper-nya, lu lihat sedetail apa kita kerja, lu masuk ke metaverse-nya, lu coba dulu, lu pikir, lu rasakan, kayaknya ini bakal jalan atau enggak. Kalau menurut lu enggak usah beli. Shit man, nggak usah beli. Tanpa duit lu, selama ini kita emang udah develop sejauh ini. Jadi kalau lu bilang, nggak usah beli, biar bangkrut. Enggak bangkrut. Selama ini kita belum jual, udah sejauh ini. Perbandingannya, bikin game congklak yang dibikin sama salah satu artis penyanyi yang bikin token cryptocurrency di Indonesia, bikin game congklaknya aja 500 juta. Nggak ada blockchain-blockchainnya. Lu bayangin yang kayak kita, udah blockchain abis dan udah jalan platformnya, udah live. Tinggal sebentar lagi kita nyalain fitur MMORPG-nya sebelum minting. Biar lebih hype lagi ngegorengnya. Ngegoreng bukan ngegoreng harga loh ya. Ngegoreng berita marketingnya. Nah sebelum lu balapan untuk beli secara global, kita kasih, karena gue orang Indonesia, gue sebagai profesional. Timnya dari mana? Timnya ada yang dari Rusia, ada yang dari Korea, ada yang dari Australia, ada yang dari Vietnam, Indonesia, Singapura, Belarus, Amerika, Estonia. Tim kita multinasional dengan paradigma yang sama, bagaimana cara membuat ini menjadi realita. Oke. Kalau lu ngerasa tidak ada fungsi dan tidak ada utilitasnya, nggak usah beli. Project lain gue tantang untuk ngomong dengan cara gue, nggak usah beli. Berani nggak? Orang kita udah jalan sejauh ini kok. Dan development cost-nya gila banget, karena perbandingannya balik lagi, bikin game congklak 500 juta, Pak. Lu tanya nanti bikin yang kayak kita kayak gimana kalau bikin game congklak kayak 500 juta. Edan, men. Tujuannya adalah, kita mau ngasih tahu ke orang bahwa play to earn ini udah usang, udah obsolete. Dan metaverse sesungguhnya membutuhkan kita yang hidup di dalamnya sebagai citizen untuk menghidupi kehidupan di dunia virtual, untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan seperti lu hidup normal. Lu tuh sekarang kerja mendapatkan income berkesinambungan karena lu kerjanya setiap hari. Mau lu kerja jadi agen asuransi, kayak mau lu jadi salesman, mau lu jadi pegawai tetap, mau lu jadi pengusaha, mau lu jadi pedagang, lu kan harus hidup setiap hari menyelami kegiatan yang sama kayak begitu terus karena lu menseriuskan. Lah kalau lu tidak menseriuskan metaverse, ya udah matilah hasilnya. Jangan bayangin kayak game karena lu tidak lagi menghidupi dunia ini seperti lu main game. Betul nggak? Apakah lu menikah, lu anggap ini permainan? Apakah pasangan lu sekarang lu anggap sebagai permainan?
Apakah tempat lu bekerja adalah permainan? Apakah bisnis yang lu kembangkan dengan duit yang berjuta-juta, bermiliar-miliar yang lagi lu kembangkan sekarang adalah permainan? Apakah orang tua lu adalah permainan? Apakah agama lu adalah permainan? Enggak, semua yang lu jalanin di dunia nyata sifatnya serius. Metaverse begitu, sayang. Metaverse akan begitu. Nggak percaya ya? Nanti lihat. Dulu orang main YouTube kayak mainan. Berapa banyak orang sekarang yang stres ketika mereka nge-YouTube karena mereka nge-seriusin YouTube-nya dan YouTube-nya nggak berhasil-berhasil. Dulu orang mainan Instagram, TikTok cuma buat mainan. Main TikTok, main Instagram. Sekarang konten kreator nggak lagi main, Pak. Kerja dia. Kerjanya di mana? Di TikTok. Kerjanya di mana? Di Instagram. Kerja. Diseriusin. Bikin konten membosankan. Capek. Otak mikir terus. Tapi dia hidup sebagai konten kreator karena dia di-endorse di dalam kontennya dan followers ngeliat konten dia dan produk jadi mau bayar dia karena dia jadi konten kreator. Itu serius nggak menurut lo? Serius lah. Tapi kita yang tidak mendalami itu, maka kita main-main. So, nanti di dalam metaverse ada orang yang cuma main-main, ada orang yang serius. Market utamanya adalah market yang serius. Itu market utamanya TikTok, itu market utamanya YouTube, itu market utamanya Instagram. Orang-orang yang serius. Itu market utamanya Facebook, orang-orang yang serius. Nyari duit di dalamnya, sehingga dia berani bakar duit untuk Facebook Ads. Dia berani bakar duit untuk mendevelop YouTube-nya. Dia berani jual malu, ngeprank polisi demi konten YouTube-nya. Di penjara nomor 2. Yang penting konten dulu. Artinya, kalau lu mau ngomong dari sisi serius, orang semuanya sekarang serius ngejalanin hidup. Metaverse akan serius. Cuma Metaverse sekarang masih berada di dalam konsep seperti YouTube zaman purba, seperti Facebook zaman purba. Nggak ada orang yang serius, cuma main-main dong. Nggak apa-apa, tapi ke depannya advanced economic metaverse akan menjadi tempat orang untuk berpenghasilan secara serius. Orang-orang akan cari lowongan kerja di dalam metaverse. Pegang mulut gua hari ini, nggak tahu di dalam platform The Meta Life atau ada di dalam platformnya orang lain lagi, dari negara lain lagi, kita nggak tahu, tapi nanti, soon, or later, orang akan ngomong, aku mau kerja di Metaverse. Jangan kaget kalau anak-anak lu nanti ngomong begitu. Jangan kaget kalau adik-adik lu sekarang ngomong, adik lu yang generasi Z mungkin ngomong kayak begitu. Atau mungkin bukan generasi Z, generasi Alpha. Generasi Alpha adalah orang-orang di bawahnya generasi Z. Bayangin anak gua nanti ketika dia udah umur 15 tahun, 14 tahun, ngerti konsep duit. Nyari duitnya di mana? Sekarang aja anak-anak konten kreator udah nyari duitnya di dalam konten kreator. Bapaknya punya YouTube, anaknya punya YouTube. Diseriusin, diajarin buat serius. Zaman dulu siapa sih yang seriusin YouTube buat nyari duit? Siapa sih yang seriusin main TikTok? TikTok, Bowo dihina, lu tahu nggak? Bowo TikTok dihina, sekarang yang ngehina semuanya joget di TikTok demi dapat duit. Diseriusin semuanya. Artinya, kalau lu sekarang mikirnya, omong kosong metaverse, haters banyak yang gitu. Bukan kalian dong, kalian hebat, luar biasa. Kalian mah kudus dan baik, ada halonya semuanya di kepala, kalian orang top. Tapi haters, gue mau ngomongin haters semuanya. Tiba-tiba ngomongin metaverse, sampah metaverse mah, belum waktunya. Ya betul, belum waktunya. Nanti ketika udah waktunya, lu udah ketinggalan, goblok. Makanya lu sekarang konten kagak laku, karena dari dulu lu selalu nge-hate. Apa itu Instagram, apa itu TikTok, apa itu YouTube. Sekarang semuanya tajir dari YouTube, Instagram, TikTok. Apa itu Anda? Tetap bukan siapa-siapa, bukan. Tidak pernah signifikan hidupnya. Mau lakukan selalu gagal, orang lain yang berhasil digagal-gagalin. The Meta Life akan menyediakan banyak sekali faktor yang dapat membuat seseorang memperbaiki taraf hidupnya dan merubah nasib. Kapan development-nya? Development menjalan terus. Jadi lu nanti pada saat masuk, kita akan mulai onboard, patch, update
patch, update, patch. Perkembangan baru di dalam dunianya. Sekarang lu udah bisa mainin. Lu nanti ngeliat di dalam map itu akan ada fungsi utility-nya. Ada gedung baru, fungsi baru. Enak men, udah ada platformnya. Ngomong juga nggak ngawang-ngawang. Project lain kalau ngomong ngawang-ngawang, lu nggak ngerti. Kenapa? Orang cuma roadmap, cuma white paper. Kita mau jadi. Kalau gue ngomong lu udah paham, gue buka mapnya juga sekarang lu udah ngerti, lu udah bisa ngelihat nanti, lu udah bisa masuk www.themetalife.live. Nanti gue akan kasih tahu. Sekarang pertanyaannya, bedanya apa live to earn sama play to earn? Live to earn yang kita usung, konsepnya adalah menjalani kehidupan, pintu masuk ke metaverse sesungguhnya. Sedangkan play to earn, cuma game berbasis blockchain, konsepnya hanya main game aja. Kalau cuma main game doang, konsepnya berarti itu penghasilan paruh waktu. Nantinya kita akan menargetkan orang-orang masuk ke dalam metaverse itu seperti immigrant, seperti orang yang tadinya bekerja di Jakarta, bekerja di Surabaya, bekerja di Kalimantan, bekerja di Medan, bekerja di Manado. Gara-gara pandemi, mereka tetap bekerja, tapi karena bekerjanya work from home, maka mereka udah bosen kerja di dalam rumahnya, mereka kerja di tempat lain. Mereka kerja di tempat yang mereka suka. Ada yang work from Bali, ada yang work from Lombok, ada orang yang kerjanya nggak mau di rumah doang, tapi dia kerjanya dia ngekos di Bali 3 bulan, dia menghidupi kehidupan yang baru. Dia seperti migrasi ke tempat yang baru, tapi dia tetap melakukan kehidupan untuk mencari penghasilan utamanya. Ini sama seperti lu migrasi ke metaverse, tapi tujuan utama lu tetap menghidupi kehidupan utama lu. Itu live to earn. Dapat dijadikan penghasilan utama, sedangkan play to earn penghasilan paruh waktu. Dan bedanya lagi, play to earn itu udah fail by design. Fail by design, gue mengulang kembali dari apa yang gue omongin di webinar gue sebelumnya. Fail by design itu apa? Fail by design artinya udah didesain semula jadi gagal. Kenapa? Harga tokennya hancur terus. Semua game play to earn, harga token hancur. Kenapa? Karena konsepnya adalah mereka main game, terus dibayarin sama developer. Dikasih token, gara-gara lu main game dan lu menang. Yang terjadi seharusnya adalah kalau di metaverse yang kita bangun ya, token itu bisa datang dari developer, tapi di sebagian besar kasusnya token itu datangnya dari perekonomian. Contoh, gambarannya begini. Karena kita mengusung real life situation, kita mengusung seperti kehidupan normal pada umumnya, jadi kita mengadopsi kehidupan yang terjadi di dunia nyata. Pertanyaan sampai hari ini, semua orang minta berkat sama Tuhan, lu berdoa minta berkat sama Tuhan, tapi lu minta duit nggak sama Tuhan? Lu pernah doa sama Tuhan lu agama apapun, Tuhan tolong turunkan saya duit, transfer saya uang, kirimkan saya uang, Tuhan tolong beri saya uang. Nope. Sampai goblok lu berdoa kayak begitu, Tuhan gak bakal kirim duit. Tuhan gak bakal turunin uang dari langit, tiba-tiba transfer ke rekening lu, tiba-tiba duit lu nambah karena turun dari Tuhan. Gak. Alih-alih lu berdoa apa? Tuhan, tolong lancarkan pekerjaanku. Berarti lu harus kerja, baru dilancarkan. Tuhan, tolong berkati usahaku. Berarti lu harus usaha, baru diberkati. Tuhan, tolong buka jalan agar aku bisa diterima kerja dan lowongan kerja yang sudah aku kirimkan ada yang nyangkut biar ada orang yang mau terima aku bekerja. Berarti lo harus apply lowongan kerja. Paham nggak lo maksud gue? Lu kerja, lu doa. Lu action, lu doa. Lu nggak doa, lu action doang, hampa. Lu doa tapi lu nggak action, hampa. Lu main game, play to earn, duitnya tuh datangnya dari Tuhan. Ibarat kata datang dari developer. Ya inflasi lah, hancur lah tokennya. Gimana mau naik? Sekarang lu bayangin kalau lu doa minta apa deh? USD. Tuhan tolong kirim USD. Setiap ada orang yang berdoa kepada Tuhan dikasih USD. Inflasi USD. Nggak ada nilainya itu USD. Besok kalau ada pemulung, lu kasih USD, dirobek sama dia. Anjing, ini mah gue doa aja sama Tuhan. Dirobek USD lu. Ya dong. Karena apa? Karena lu doa sama Tuhan, minta duit, dikasih duit. Hancur perekonomian. Nggak gitu. Tuhan tidak menciptakan perekonomian loh. Tuhan menciptakan manusia, dan manusia disuruh menguasai apa yang ada di dalamnya, di darat, di laut, di udara. Kalau lu nggak percaya konsep Tuhan, gua ganti kata Tuhan dengan universe. Universe datang, membangun ini secara biologis, dunia ini jadi. Lu nggak minta duit sama universe?
Dan universe nggak kirim lu duit. Lu harus kerja, dan biar universe menggema dan mendengar doa lu, gaungan doa lu, atau lu mempunyai the power kayak the secret gitu ya, the universe saya dengar, lalu lu diberkati. Dan sama siapa gue nggak tahu, orang lu nggak percaya sama Tuhan. Nah, itu berarti kan lu harus kerjain sesuatu. Sama, metaverse juga sama. Jadi kalau lu main game tapi duitnya datang dari developer terus, hancurlah harga tokennya. Kita nggak gitu. Ada beberapa fitur yang kita gituin, tapi majority nggak gitu. Contoh ya, live to earn. Ini live to earn. Sama seperti kehidupan normal. Lu bekerja, lu jadi pegawai. Pegawai di sebuah restoran. Lu bisa kerja di restoran itu, lu digaji. Berarti duit nggak datang dari Tuhan. Duit ini digaji sama bos lu yang punya restoran. Restoran bisa ngegaji lu karena restoran ini punya pelanggan. Orang yang beli makanan ini bisa bayar restoran ini karena dia juga punya duit dari hasil pekerjaan dia. Nah, perlu kita omongin itu dari mana. Tapi restoran ini bisa ngasih lu duit dari orang-orang yang makan di situ ngasih duit. Lalu duit ini nanti dibagi-bagiin ke supplier. Supplier ini, supplier mie yang dia ambil, bisa bayar gaji pegawainya karena dia bisa dapat duit dari restoran yang ngegaji lu sebagai pegawainya. Karena dia dapat duit dari orang yang makan di tempat itu. Lalu dia bisa bayar listrik, lalu dia bisa bayar sewa, maka sewa tempat yang punya mall, kalau restorannya ada di mall, mallnya dapat duit dari orang-orang yang nyewa tempat di mall itu bikin bisnis restoran. Kayak bos lu, di mana lu bekerja, di perusahaan bakmi. Nah, perusahaan bakmi ini nyewa tempatnya di mall, mallnya dapat duit. Mallnya nggak dapat duit dari Tuhan, bakminya nggak dapat duit dari Tuhan, lu nggak dapat duit dari Tuhan. Mallnya bisa dapat duit dari tenan-tenan yang ada, sedangkan tenan-tenan yang ada ini bisa ngasih dia duit supaya si mallnya bisa bayar sewa, atau bisa bayar ke negara, bisa bayar pajak, bisa bayar cicilan tanahnya. Yang punya cicilan, yang punya tempat untuk bikin mall ini dulunya mungkin adalah orang yang maha dahsyat, pernah jualan tanahnya mungkin dibayarnya cicilan, maka dia dapat duit, masih bisa dicicil. Sama orang yang punya mall ini bisa bayar orang ini. Lah orang ini awalnya bisa beli tanah ini juga, duitnya bukan dari Tuhan karena dia punya investasi di tempat lain yang sudah jalan dan duitnya muter. Itu yang disebut dengan perekonomian yang muter. Itu metaverse nantinya. Berat men, panjang. Kalau ngomong kayak begini, gue ngomong sama perwakilan-perwakilan dari banyak metaverse dunia ketika gue lagi terbang ke luar negeri. Mereka punya paradigmanya, gue punya paradigmanya. Gue suka terkesima dengan apa yang mereka bahas, tapi mereka juga terkesima dengan apa yang gue bahas. Lo tahu apa yang terjadi? Builder to builder. True builder. Sorry, gue harus pakai kata real builder atau true builder. Real builder with real builder. Topiknya bukan sengkat-sengkatan, bukan lu jelek, gue jelek, kita harus hina dia, bukan. Itu mah iklim NFT goreng-gorengan tuh, project goreng-gorengan yang mungkin kayak begitu. Tapi kalau sesama project NFT, kita collaborate banyak kok sama project NFT yang gede-gede. Banyak. Lihat aja di Twitter kita. Kita collab sama beberapa yang lagi kita jajaki, sesama yang disebut metaverse juga, tapi mungkin dia fashion metaverse, gaming metaverse, kita advanced economic metaverse, meeting metaverse. Metaverse ini sekarang dibagi-bagi. Pada saat kita ngomong begitu juga kita, wah, gue terkesima dengan cara lu develop. Dia terkesima dengan cara gue develop. Apa kartu truf lu? Apa kartu truf gue? Bagaimana cara kita bekerja sama? Itu real developer talking with real developer. Asik, men. Iklimnya nggak kotor. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu, we are building the future. We are building something big for our next generation. Kalau orang nanya kenapa gue harus bikin metaverse, kenapa gue nggak, maksudnya bukan gue ya, bukan gue bikin sendiri, tapi kenapa gue harus masuk ke dalam industri metaverse dan bersama-sama dengan rekan gue dan tim gue, sesama direksi dan para stakeholder membangun metaverse. Sederhana, gue nggak mau anak gue jadi market. Setidaknya gue mau anak gue nanti ngerti apa yang dimaksud dengan metaverse dan bagaimana cara untuk memilih metaverse yang sejati dan bagaimana memilih metaverse yang sesat. Kalau bisa anak gue hidup di dalam metaverse yang gue develop daripada anak gue harus hidup di dalam metaverse-nya orang lain. Simpelnya begitu. Atau kalaupun tidak hidup di metaverse gue dan tidak hidup di metaverse-nya orang lain, setidaknya kita paham sama-sama dunia metaverse itu di kemudian hari akan seperti apa. 2000, menurut gue, 2027 sampai 2030, orang akan migrasi gila-gilaan ke metaverse. Karena nanti udah banyak yang jadi. Lu curi start 2022 akhir Desember, bersyukur masih ada orang gondrong yang mau ngomongin kayak begini capek-capek, free. Terlepas dari apapun yang lu mau omongin, lu kan karena lagi ngerjain project, lu kan lagi mau jualan NFT, nggak usah beli, asli. Orang lu nggak beli juga kita udah jalan kok. Orang kita, gua bahkan diminta pitching sama private equity, diminta pitching. Bukan gue pitching, diminta pitching. Kita udah di value, lebih dari $1 juta.
Karena bisnis kita belum menghasilkan duit nih. Kita belum minta duit nih dari publik nih. Buru-buru mau diakuisisi, ya gue sih ngomong apa adanya. Sorry, gue nggak mau. Nanti setelah kita develop dan jalan dan kita udah punya recurring income, lu juga, gue udah bisa ngegoreng berita orang-orang yang masuk ke dalam The Meta Life ini benar-benar bisa mendapatkan income, lebih hype lagi, valuasi kita naik. Then, let's talk business, man. Kalau sekarang gue mau dibeli, ogah, gue udah ditawar lebih dari $1 juta. Tinggal gue jual, tak, gue develop ini 18 bulan, gue bisa dapat $1 juta, fine not. Maksudnya bukan gue ya, maksudnya tim-tim kita semua lah, ya bagian gue mah kecil karena gue profesional kan. Tapi kalau kita ngomong, why not? Nggak mau, karena kita ngelihat ini sebagai bagian dari masa depan. Kita ngelihat ini aim-nya besar. Mana tahu Meta gagal, kan banyak orang yang bilang, kok ngapain ngomongin Metaverse, Meta aja gagal, apa hubungannya? Itu sama kayak lu ngomong, ngapain ngomongin industri otomotif? Orang ada, misalkan katakanlah, orang bisnis di Cina ada yang pabrikan Cina-nya nggak terkenal dan gagal, ya udah itu kan dia yang gagal. Oke, katakanlah Tesla gagal. Katakanlah Tesla gagal. Apakah mobil listrik jadi gagal semuanya? Enggak. Katakanlah Honda gagal. Apakah semuanya menjadi gagal? Enggak. Yang punya mobil kan bukan cuma Honda. Industri mobil kan nggak dipegang sama Honda dan Toyota doang. Sama, gue ngomong industri metaverse kan bukan milik Meta. Meta bahkan tidak bikin metaverse berbasis blockchain yang udah jalan loh. Belum ada loh. Meta itu disebutnya meeting metaverse. Ada fashion metaverse, ada gaming metaverse, ada economic metaverse. Ada banyak loh metaverse. Di Indonesia belum nyampe tuh topiknya. Kenapa? Karena kita semua masih bermain di dalam prospek pangsa pasar Indonesia doang, yang mungkin masih ngomonginnya NFT gorengan-gorengan doang. Di luar udah advance banget, makanya gue suka sekali untuk pergi keluar cuma buat ngisi ilmu, atau bahkan gue dipanggil menjadi speaker di luar negeri. Pada saat gue menjadi speaker, gue mempunyai channel dengan para speaker-speaker lain yang mempunyai yang mendevelop project sendiri. Dan di situ ketika gue dengerin mereka, wow, gue ngisi ilmu dan mereka juga ngisi ilmu. Nah, sekarang kalau ngomongin live to earn, ekosistem dan tokenomiknya akan bertahan lebih lama nih. Kenapa? Karena harga token cenderung naik kalau roadmap-nya dikerjain. Lah kalau lu game-nya play to earn, gimana harga tokennya mau naik kalau bagi-bagi token terus? Konsep play to earn-nya tuh udah gagal dari sejak dibuat. Itu gue bilang, inflasinya tuh never ending. Makanya pemain cenderung putu loncat dan mudah bosen. Mudah bosen. Nah ini ekosistemnya. Wah banyak nih yang mau coba login. Nanti ya, gue akan buka tanya jawab, tenang aja. Gue akan buka tanya jawab. Dan kita akan menghabiskan waktu lebih banyak ditanya jawab. Ya, lebih baik begitu daripada gue cuma ngomong monolog. Kita ngebahas dari sisi ekosistem. Game, kalau lu cuma ngomongnya game itu cuma ngomongin individual citizen dan main game. Usernya murni gamers. Di sini baru lu ngeliat, wow, metaverse tuh luas, men. Dan ini gue nggak nyontek siapa-siapa. Nggak nyontek. Orang gua developernya, Chief Business Development Officer, tangan besi untuk menjadikan ini menjadi nyata. Walaupun tidak gua sendirian. Ya nanti lu seiring berjalannya waktu, kita akan update website kita akan buka satu-satu orang di belakang layarnya siapa-siapa aja. Kita semua sudah membuka, tapi di negara kita masing-masing. Di Rusia udah ngomongin The Meta Life, tapi dari perwakilan kita di Rusia. Di Indonesia udah ngomongin The Meta Life, tapi dari gua, perwakilan gua. Di Singapura udah ngomongin The Meta Life. Di Australia udah ngomongin The Meta Life. Di Belarus udah ngomongin. Di Europe, Spanyol, dan Estonia udah ngomongin. Di Amerika, kita juga punya rekan di sana, udah ngomongin. Di Hong Kong, di Jepang udah ngomongin. Di Vietnam udah ngomongin. Tapi kita sama-sama belum buka. Masih market lokal kita, yuk kita sama-sama. Dak. Seru banget. Main Metaverse tuh begitu, seru banget. Gerilyanya tuh kayak jebret. Nanti kita ngeliat nih, market mana yang paling oke untuk kita jadikan sebagai benchmark dari market citizen si metaverse-nya itu sendiri. Nah, makanya di sini gue bilang akan keren kalau dikuasai sama orang Indonesia dulu. Tapi semuanya nanti bahasa Inggris ya, guys. Semuanya bahasa Inggris. Walaupun lu bisa chatting dalam bahasa Indonesia sih. Sama aja kayak lu, dan server kita tuh nggak kayak game online ya. Kalau game online tuh ada kayak regional server. Lu kalau main Ragnarok atau lu main Seal online atau lu main Genshin bukan MMORPG. Genshin itu action RPG. Lu main kayak Ragnarok, terus lu masuk di servernya di Asia atau bahkan Indonesia, maka semua orang yang ngomongin
Indonesia. Kalau lu masuknya market Asia, lu ngomongnya marketnya bahasa Inggris, tapi ada yang ngomong bahasa Mandarin juga, ada yang ngomong bahasa Jepang, ada yang ngomong bahasa India. Lu ngomong di marketnya Amerika, maka lu akan ketemu sama orang-orang yang ngomongnya bahasa Inggris. Jadi itu regional server. Nah, kita karena metaverse, kita masih ngomongin worldwide server. Jadi lu akan ketemu banyak orang dari seluruh dunia. Jadi nanti ketika fitur MMO-nya dibuka, gue berharap lu ngomongnya bahasa Inggris. Ya gue sih pesen dulu nih, sebagai lu kan calon early citizen-nya kita. Tapi kalau lu nggak mau ngikut, ya nggak apa-apa juga. Jadi penonton aja, or fine-fine aja, nggak ada paksaan. Nah, di sini berputarlah daily income, business owners, payment, individual citizen. Ada kata daily income. So, lu bisa mendapatkan daily income di dalam metaverse. Kalau kemarin ada haters yang bilang, kalau lu diiming-iming, gara-gara lu mau ngikut metaverse, jadi orang kaya, jadi orang sukses masuk metaverse, scam alert, red flag, jangan ikut. Hey, tolol. Tidak ada yang bilang jadi orang kaya, lol. Tidak ada yang mengiming-iming orang jadi orang kaya dari metaverse. Gue bilang ada daily income. Sebesar apa daily income-nya? Ya sebesar lu bekerja sekuat mungkin di dalam si metaverse itu. Itu sama kayak lu bilang, hey, saya buka lowongan kerja. Anda bisa dapat income di tempat saya bekerja. Saya buka bisnis bakmi. Terus tiba-tiba ada haters karena nggak suka sama lu, tiba-tiba dia ngomong, hati-hati sama tukang bakmi yang itu. Katanya Anda bisa bekerja di situ dan jadi orang kaya, jadi orang sukses kalau kerja di situ. Hey, tolol, simak dulu dong, lol. Gua nggak bilang jadi orang kaya loh. Mana kalau lu ada rekamannya, kasih tunjuk ke gua deh. Jadi orang kaya, masuk di metaverse. Ayo, lu harus jadi orang pertama supaya lu punya banyak uang, jadi orang tajir. Enggak. Tapi melibatkan daily income. Jadi kalau dibilang ada daily income di dalam metaverse, bisa. Tergantung lu grindingnya kayak gimana. Melibatkan business owners dari dunia nyata, bisa. Melibatkan pembayaran transaksi antara individual citizen dan business owners, terjadi. Dan ada individual citizens yang terlibat di sini yang mungkin dia tidak mempunyai business mindset, tapi dia mau jadi gamers, jadi sosialita, jadi NFT producer, jadi influencer. Nanti influence bukan cuma di YouTube, bukan cuma di social media. Lu akan datang eranya di mana lu jadi influencers di metaverse. Seksi, man. Ada bayarannya sendiri. Lu jadi income grinder di dalam metaverse. Lu jadi job seeker di dalam metaverse. Lu jadi business owners. Lu bisa jadi investor. Lu jadi advertisers. Lu jadi agents. Lu jadi broker, designer, government pun. Lu bisa masuk ke dalam sini. Orang-orang government masuk ke dalam metaverse. Udah mulai. Desainer, kalau lu ngomong desainer apa yang dimaksud desainer? Desainer baju, fashion designer, arsitektur designer, interior designer, product designer. By the way, di dunia nyata ada product designer, di dunia metaverse ada product designer loh. Dan kita lagi buka lowongan kerja global loh untuk ngomongin ada desainer, ada influencer, ada advertisers, bukan investor datang dengan sendirinya. Agen apakah ini? Broker apakah ini? Ada broker properti metaverse. Nggak tahu ya. Ada agen penjualan tanah di metaverse. Ada broker penjualan tanah di metaverse. Nanti akan ada orang-orang yang jadi agen untuk memberikan ilmu di metaverse. Untuk memberikan walkthrough. Walkthrough itu apa ya? Kalau lu main game terus lu nggak ngerti mesti ngapain, ada walkthrough-nya gitu. Walkthrough itu apa ya? Bukan cheat sih. Petunjuk ya, memberikan petunjuk. Jadi bisa jadi orang-orang yang nge-branding bisnisnya di dalam metaverse, disebutnya advertisers. Jadi ini yang disebut dengan ekosistemnya. Dan ekosistem ini tidak bisa direplicate di dalam game online. Mahal, men. Bikin ekosistem ini sampai jadi pun mahal, kalau ekosistemnya udah jadi pun mahal. Kebayang nggak lu valuasi perusahaan seperti apa ketika ekosistemnya udah jadi? Makanya gue bilang, kalau lu mau masuk di sini, lu nggak mau, lu kayak, udahlah ngapain, gue cuma mau denger ilmunya doang, tapi gue nggak mau beli NFT-nya. Boleh, nggak masalah. Gue nggak nyari duitnya dari situ. Ini akan tetap jalan. Karena apa? Karena yang ngincer kita untuk akuisisi bahkan, bukan invest. Bukan ngasih duit kerja, akuisisi aja udah beberapa private equity dan venture capital. Nggak bluffing gue. Makanya gue dengan pede ngomongin begini.
Gaming population juga kita nggak boleh lupakan di Indonesia dan sekitarnya. Southeast Asia, Asia Tenggara atau ASEAN. Dan gue yakin 3 tahun lagi, orang-orang akan mulai migrating ke dalam metaverse. Dan gue yakin The MetaLife akan menyediakan early platformnya untuk live to earn konsep. Mungkin nanti ada konsep-konsep yang lain, which we don't know yet, karena kita belum nyampe ke sana. Tapi lu lihat, Indonesian gamers population-nya 100 juta loh. Dari 280 juta orang. Wajar nggak sih banyak orang-orang jago main game dari Indonesia? Nggak bisa dilupain ini. Mungkin dari sini juga gue mikir, ya wajar mungkin perusahaan The MetaLife kenapa harus mencari profesional dari Indonesia dengan kapasitas blockchain yang mumpuni dan masa lalu yang mempunyai banyak sekali sepak terjang baik di dunia bisnis maupun di dunia profesional. Dipilihlah orang Indonesia, dan gue bersyukur sih untuk menjadi penggawa dari project ini. Gue akan menangin market gue, dan gue akan menangin orang Indonesia, men. Loh, simple. Kalau misalnya gue orang Vietnam, pasti gue akan duluin orang Vietnam, orang rakyat gue. Gue akan duluin orang Filipin kalau gue orang Filipin. Orang rakyat gue, sekarang gue orang Indonesia. Masa gue lupain market Indonesia? Ya gue menangin, orang gue CBO-nya kok. Gue yang mendevelop bisnisnya. Southeast Asia gamers population 255 juta. Kebayang nggak lu? Dari ASEAN, 11 negara di ASEAN, 100 juta gamers datangnya dari Indonesia, dan 50 juta gamers. 50 juta gamers itu spenders. Spenders itu bukan cuma main game. Belanja, beli skin lah, beli senjata lah, beli pulsa lah, beli macem-macem lah, beli diamond lah. Lu kalau main game yang kayak pay to win lah, lu beli semuanya, lu beli equipment, lu beli bundles-nya, lu kalau main Genshin lu belanja juga, orang Indonesia. Kebayang nggak lu negara kayak kita spending buat game-nya gede banget. Exposure The MetaLife dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Project mana yang 2 bulan exposure-nya kayak kita? Kenapa enak? Soalnya kenapa gue ngomongin begini? Enak, proyeknya udah jadi. Orang udah bisa coba. Gimana lu mau teriak scam? Gimana lu mau teriak ini tipu-tipu? Orang udah jadi, lu bisa pakai. Nanti yang lu akan alami adalah update patch. Ketika kita udah selesai grinding, udah selesai whitelisting, udah selesai penjualan minting, kita butuh waktu buat maintenance server, kita butuh waktu untuk update patch. Nanti muncul patch yang baru, versi beberapa fitur yang udah kita unlock, udah mulai bisa nyari duitnya, nanti mulai update patch lagi, udah mulai bisa berbisnis, mulai update patch lagi, udah mulai bisa battle of knowledge, bisa battle of skills, mulai update patch lagi, mungkin bisa battle of luck, mulai update patch lagi, mungkin lu bisa jadi pengusaha di dalam situ, lu udah bisa buka ruko, industrial, update patch terus. Kenapa? Orang platformnya udah jadi, lu bayangin dunianya udah jadi. Jadi kayak kita tuh Tuhan udah bikin dunianya nih, ini tinggal onboarding manusia nih kayak penciptaan hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-5, 18 bulan yang lalu nih udah kita jalanin nih. Ini tinggal onboarding hari ke-6. Kebayang nggak lu dengan project yang lain dibalik? Mereka memulai penciptaan, hari pertama penciptaan onboarding population dulu. Jualan NFT, jualan ide, jualan mimpi, jualan konsep, jualan gambar, jualan 3D. Setelah orang udah pada belanja, udah dapat duitnya, baru tuh dia ngomong, nanti gue bikin nih penciptaan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ya banyak yang bullshit lah kalau kayak begitu. Sekarang lu lihat population kita, Indonesia gede banget. Online population 165 juta, yang jadi gamers 102 juta. Semaju-majunya Singapura, gamersnya cuma 3 juta. Ngapain? Walaupun kita project Singapura, ngapain gua promo gila-gilaan di Singapura? Walaupun di Singapura kita kemarin soft launching. Kita soft launching di Singapura. Kita punya event kemarin di Singapura. Tapi ngapain kita menangin Singapura? Gamersnya cuma 3 juta. Gamers 3 juta mau jadi apa? Vietnam 45 juta. Filipina 45 juta. Gamersnya Thailand 30 juta. Ya ibarat kata maju lu semua lawan gamersnya Indonesia. Lu sekarang di Indonesia, makanya Indonesia sama Filipina head to head menang kejuaraan terus lah, banyak kejuaraan e-sport dimenangin sama Indonesia. Kenapa? Simple, pemain gamenya banyak. Jangankan lu mau jadi pro player, jangankan mau jadi pro player, lu main Mobile Legends lawan tukang sate depan rumah lu, mungkin jagoan dia. Mungkin lu ke Mythic susah, mungkin dia Mythical Glory, bos. Main Mobile Legends.
Main PUBG, jangankan lu mau jadi e-sport, mungkin lu lawan mbak-mbak Solaria aja kalah. Kenapa? Nganggurnya dia nunggu orang, main PUBG. Nganggurnya tukang somai nunggu pembeli, main Mobile Legend. Lu sekarang main Mobile Legend kapan? Lu kerja, lu nyari duit, lu usaha, lu bisnis, lu konten kreator, lu ada kerjaan, main game sebagai sampingan. Tiba-tiba lu mau jadi e-sport, bermimpi mau jadi e-sport. Lalu dari jam 8 sampai jam 5 aja lu di kantor. Lah dia main game nungguin pembeli somai, gimana? Lu lawan dia aja mungkin kalah. Exposure the meta life dalam waktu 2 bulan. Lu nanti boleh lihat deh. Postingan pertama kita di Twitter. Postingan pertama kita di Twitter. Nih, gua tunjukin deh biar kita nggak cuma speak doang. Nih. Nah, ini just in case lu mau ngelihat Twitter kita. Twitter kita namanya @the_metalife. Oke. Follower kita 2 bulan nih, dalam 2 bulan. Jangan lihat join-nya ya. Join Februari 2022. Tapi postingan perdana kita, nih gue scroll sampai paling bawah. Gue scroll sampai paling bawah. Postingan pertama kita. Ini, video ini nih. Ini postingan pertama kita. 7 Oktober. Hari ini 12 Desember. 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini lu lihat nih. Ini kita punya. Ya, lu nanti nonton sendirilah. Sampai ke postingan terakhir. Kalau lu nggak percaya, ini ada guanya. Nah, ini postingan gua kan, di Instagram gua kan. Nah, tuh transisi dari metaverse ke dunia nyata. Ini postingan terakhir kita. Oke. Balik lagi ke sini. Itu kalau lu mau masuk ngeliat Twitter kita. Jadi Twitter kita @the_metalife. Gua sekalian tulis di Zoom aja nanti ya. Sorry. Ini personanya kita. Personanya kita sebagai user pas untuk migrasi ke metaverse The Metalife. Oke. Jadi kalau dibilang persona itu apa? Kenapa gue tidak menggunakan kata avatar? Avatar sama seperti nickname. Kasarnya gitu deh. Jadi kalau orang bilang kenapa lu nggak pakai nama avatar? Avatar itu sesederhana nickname. Jadi gue namanya Rainer. Kalau gue masuk ke game online, mungkin nama nickname gue mungkin Joko Tirto misalnya. Jadi orang nggak tahu siapa gue. Padahal nama asli gue Rainer. Avatar itu cuma tampilannya gue. Jadi avatarnya gue tuh mungkin gambar anjing, gambar naga, gambar orang yang pakai topi dan lain sebagainya. Itu avatar. Kita menggunakan kata persona. Persona itu adalah personifikasi dari lu yang ada di dalam metaverse. Itu perbandingannya adalah lu yang ada di dalam metaverse ketika lu masuk, disebut namanya persona. Persona ini adalah konsep yang gue bawa supaya orang paham ketika dia masuk ke dalam metaverse, lu di dalam dunia nyata dan lu di dalam metaverse, itu bisa jadi lu yang sama, bisa jadi lu yang berbeda. Tapi persona ini akan melekat dengan lu. Orang akan ngelihat personality-nya lu, orang akan ngelihat kemampuan adaptasinya lu, orang akan ngelihat lu siapa. Itu persona. NFT pertama kita, walaupun kita ada banyak NFT seperti yang gue bilang di sini,
Live to earn ini ada banyak jenis NFT di dalam satu platform. Hampir semua jenis aset di dunia nyata bisa diadopsi menjadi NFT utility. Sehingga kalau lu ngomong dari segi jumlah tipe NFT-nya kita, itu ada banyak banget. Ada karakternya, ada kendaraan, ada peliharaan, ada propertinya, ada bisnisnya, ada NFT equipment-nya, ada NFT tunggangan atau mounts, ada NFT untuk bekerja, ada NFT land, digital land. NFT kita ada banyak. Sedangkan kalau lu main game itu biasanya 1-3 jenis NFT doang sampai dalam satu game. Kalau lu main gamenya mobil, balapan, pasti NFT-nya kalau nggak mobilnya, karakternya, orangnya, atau mobilnya. Udah 2 aja. Lu nggak mungkin punya NFT anjing di dalam mobil, di dalam game mobil. Nggak mungkin. Lu nggak mungkin punya NFT senapan mesin di dalam mobil, game mobil-mobilan. Sama seperti game shooting, biasanya NFT-nya adalah kalau nggak karakter ya senjatanya. Paling 2 atau 1, maksimum 3. Kalau lu main naga kayak Axie Infinity, di dalam Axie Infinity ya NFT lu adalah kartu si naganya. Nah, telurnya, naganya. Kalau lu ngomongin di dalam Axie, lu nggak mungkin punya NFT mobil balap. Lu nggak mungkin punya NFT bangunan bisnis. Nggak mungkin dong, karena kan nggak nyambung. Itulah kenapa kalau game tuh skalanya sempit banget. Platform Metaverse itu luas banget. Jadi pengembangannya gila banget. Ekosistem kita bakal gila. Makanya di sini kalau lu mau ngomong, setiap orang yang menjadi citizen, gue nggak bilang players, right? Because we don't treat this as a game. Gue tidak menjadikan ini sebagai game, dan gue tidak mengencourage orang untuk menjadikan ini sebagai game. Alih-alih ini harus di-treat sebagai platform metaverse. Jadi lu benar-benar hidup di dalam metaverse. Setiap orang boleh punya lebih dari 1 persona, tapi setidaknya dia harus punya 1 persona. Tapi boleh lebih dari 1 persona. Tujuannya apa? Mungkin 1 persona dengan 1 persona yang lain, lu bisa grinding, temen lu yang pakai, atau lu sendiri bisa pakai. Tujuannya untuk bisa saling menguntungkan. Persona yang fisikalnya tinggi sama persona yang mungkin wisdomnya tinggi. Mungkin cara nyari duitnya beda. Dan speknya kita nggak seperti game. Kita pakai persona kita itu nggak kayak kalau game kan ada strength, dexterity, ada mana, ada HP, ada intelligent. Intelligent gua ganti dengan kata wisdom di sini.